dia juga menjadi lebih... Apakah ini metode budidaya keintiman? Jelas sekali ini adalah metode tungku yang membalas budi. Aku tidak pernah menyangka bahwa diriku yang lain akan memaafkan orang yang mengambil belas. Xiao Leng melompat keluar saat ini dan berkata dengan tenang di dalam hati Leng Qingqiu. Mendengar ini, Leng Qingqiu mendengus dalam hatinya. Xiao Leng, apa yang kamu ketahui? Aku tidak pernah memaafkan Guyan. Semua yang aku lakukan sekarang hanya memanfaatkan fisik khusus pihak lain. Kompensasi ini hanyalah kompensasi yang seharusnya Guyan berikan padaku. Aku juga sudah mengambil keputusan. Ketika saatnya tiba, aku akan menghadapi Guyan. Pertarungan, betul sekali. Ketika aku menjadi cukup kuat untuk dengan mudah menekan Guyan, hari itulah aku akan mengungkapkan identitasku kepadanya. Xiao Leng terdiam. Orang ini tidak dapat diselamatkan 1 jam kemudian. Di dalam gedung Departemen Prajurit Jianghai. Markas Departemen Prajurit terletak di ibu kota, jadi jika Anda ingin pergi ke markas dari Jianghai, Anda harus melewati susunan teleportasi cabang. Masuk ke ruang pengangkut. Sekelompok personel logistik segera menyambut Leng Qingqiu dengan gugup. Mereka telah menerima informasi ini sejak lama. Halo Menteri Leng. Selamat pagi, Menteri Leng. Menteri Leng. Tubuh semua orang tegang dan rasa dingin yang terpancar dari Leng Qingqiu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang es. The Sword Master terlihat sangat menakutkan. Dan pria di sebelah menteri itu, bukankah dia putra sulung dari keluarga Guguyan? Leng Qingqiu memiliki ekspresi tenang dan sedikit mengangguk sebagai tanggapan. Berita bahwa Leng Qingqiu menjadi kepala Departemen Pedang telah menyebar ke seluruh Departemen Prajurit pada hari yang sama. Lagi pula, dia memiliki identitas khusus, dan Direktur Markas Long Tianyuan tidak ingin sesuatu yang konyol terjadi. Guyan berbisik kepada Leng Qingqiu, yang telah mendapatkan kembali ekspresi tenangnya sekarang, mengapa tidak ada yang menyapaku? Lagi pula, aku adalah putra sulung keluarga Gu, kan? Leng Qingqiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Oh, apa gunanya reputasi palsu seperti itu? Kalau kamu, Linger sangat merindukan makananmu. Tolong kembali kapan-kapan. Guyan tertegun sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya dan dia berkata, malam ini juga boleh. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu tersenyum tipis lalu berjalan ke dalam susunan teleportasi dan berkata lembut kepada Guyan, kalau begitu, aku akan menunggumu menjemputku setelah pulang kerja. Sikat yang bagus. Sosok Leng Qingqiu menghilang di susunan teleportasi. Tekanan tiba-tiba turun. Semua orang yang hadir memandang Guyan. Semua orang tersentak. Menteri Leng sangat baik kepada Tuan. Gua, apakah ini wanita yang jatuh cinta tinggalkan cabang Jianghai? Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan dalam ekspresi Guyan. Lin Yingyin tidak ada di cabang. Ada kemungkinan besar dia dipanggil kembali ke markas. Oh, tapi tidak masalah, seharusnya masih ada Claw Candi yang kuberikan padanya sebelumnya. Itu benar sekali. Jika itu terjadi terlalu sering, itu bisa menarik perhatian orang lain. Betul sekali apa yang tidak diketahui semua orang, permen manis yang dimakan Lin Yingyin baru-baru ini sebenarnya dibuat oleh Guyan menggunakan sel cakar permen cakar. Selain lezat, permen ini memiliki satu fungsi terpenting, yaitu memungkinkan cakar untuk secara bertahap melahap dan mengikis segel tertentu di tubuh Lin Yingyin. Pihak lain adalah mantan Menteri Perdamaian. Sumber utama kekuatannya sebenarnya berasal dari inti perak di antara alis pihak lain. Namun sayangnya inti ini biasanya disegel di tubuh Lin Yingyin. Satu-satunya solusi adalah mencabut segelnya atau membuat Lin Yingyin kehilangan akal dan menjadi tidak terkendali. Dengan cara ini inti akan muncul di antara kedua alisnya. Pada saat itu Guyan akan dapat mengambil kekuatan inti dan dengan demikian menguasai Silver Truki. Sudut mulut Guyan sedikit melengkung. Jenis Truki ini berbeda dari kekuatan malam dan Truki biasa. Ini adalah jenis kekuatan manusia lain di antara keduanya. Jika dia bisa menggunakannya, kekuatan Guyan sendiri akan meningkat secara dramatis lagi. Kembali ke mobil. Karena masih ada waktu sebelum aksi dan aku sudah lama tidak ke keluarga Leng. Solo Gao cancel semua rencanaku hari ini. Oke Tuan Malam. Guyan jarang menjemput Leng Linger dan pihak lain tampak terkejut ketika melihat Guyan yang datang menjemputnya. Perlu disebutkan, anak ini layak menjadi putra takdir generasi baru. Hanya dalam waktu singkat, dia telah naik ke tingkat puncak prajurit yang diperoleh. Kamu tahu Leng Linger baru berlatih kurang dari 2 bulan. Tentu saja, ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa meteorit telah membantunya menemukan peluang yang disembunyikan oleh Raja Naga Tua. Seiring berjalannya waktu, Guyan membawa Leng Linger ke cabang Jianghai untuk menjemput Leng Qingqiu dan membawanya pulang untuk makan malam. Setelah malam yang langka dan meriah di dapur Pater-Pater, Guyan sedang mencuci piring dan peralatan dapur. Leng Qingqiu juga berdiri di dekatnya dan menggulung lengan bajunya untuk membantu. Sejak persepsinya menembus tingkat tertentu, apa yang bisa dilihat Leng Qingqiu tampak lebih jelas. Meskipun seluruh item tidak dapat dilihat. Tetapi dengan bantuan persepsi, Anda dapat melihat garis besar yang lengkap. Perubahan yang paling jelas adalah mata Leng Qingqiu, yang menjadi sangat putih dan memancarkan lingkaran cahaya. Kamu mungkin tidak akan datang selama beberapa hari, kan? Leng Qingqiu bertanya dengan lembut sambil mencuci tangannya dan melakukan pekerjaan bersih-bersih.
Dia tahu dan mengerti bahwa Gu Yan akan pergi mencari organisasi Dewa Kematian di negara barat. Tapi dia masih khawatir karena pemimpin organisasi kematian telah mencapai tahap Grandmaster akhir. Jika dia diberkati oleh formasi kejahatan darah, levelnya mungkin akan lebih tinggi lagi. Jika Gu Yan tidak menggunakan belati, dia mungkin tidak akan menjadi lawan yang sepadan. Begitu belati digunakan, sangat mungkin terpengaruh oleh kekuatan malam. Setelah kontak hari ini, Leng Qingqiu sudah menyadarinya. Saya perhatikan suhu tubuh Gu Yan berangsur-angsur turun. Dan mendekat pada dirinya yang dulu. Gu Yan sedikit terkejut, lalu dia mematikan air dan menyekat tangannya sambil tersenyum dan berkata, ya, saya ada sesuatu yang harus diurus. Tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan. Organisasi malam telah mengeluarkan pemberitahuan perburuan kepada organisasi kematian. Jadi setelah 2 hari sesuatu harus dilakukan mendengar ini. Leng Qingqiu menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, itu akan sia-sia, jadi dia hanya bisa menghela napas pelan. Dia menoleh untuk melihat Gu Yan. Ini adalah pertama kalinya Leng Qingqiu membuka mata putih bersihnya yang memancarkan cahaya redup di depan Gu Yan. Qingqiu, your eyes. Gu Yan tertegun, dia ingat bahwa hanya ada sedikit cahaya putih di mata Leng Qingqiu sebelumnya. Kenapa sekarang menjadi seperti ini? Leng Qingqiu tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya dengan lembut membelai kedua sisi wajah Gu Yan dan berkata dengan lembut, fasilitas dasar Departemen Pedang akan selesai sepenuhnya Senin depan. Departemen Pedang Jianghai terletak di sebelah setiap kantor polisi. Juga mengenai orang-orang berbakat, saya sudah memiliki kandidat dalam pikiran. Ada beberapa prajurit di cabang Jianghai yang cocok untuk menjadi ahli spiritual. Aku akan membiarkan mereka bergabung dengan Departemen Pendekar Pedang dan menjadi ahli pedang ketika saatnya tiba. Mengenai pertemuan tempur yang kuberitahukan padamu sebelumnya, Departemen dan Dunia Seni Bela Diri Kuno akan mengirim 30 orang ke negara barat. Masalah ini telah diselesaikan. Anggota dari 29 sekte yang berbeda ditambah tentara putih departemen akan pergi ke negara barat bersama-sama. Di antara mereka ada 5 Grandmaster dan sisanya semua berada di tahap Xiantian akhir. Kekuatan tidak boleh diremehkan, saya percaya bahkan organisasi malam akan sakit kepala. Akhirnya Leng Qingqiu mengatakan begitu banyak, tetapi apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan perlahan memeluk bagian belakang leher Gu Yan. Dia menekan Gu Yan ke bahunya dan berkata dengan lembut, hal terakhir yang ingin kukatakan adalah jika kamu terlalu lelah kamu bisa kembali dan biarkan aku berbagi beban. Senang bagi kita untuk menjalani kehidupan biasa. Pada saat ini Leng Qingqiu benar-benar memiliki sedikit dorongan untuk tidak ingin membalas dendam. Alih-alih balas dendam dia lebih khawatir Gu Yan dalam bahaya. Gu Yan awalnya tertegun lalu perlahan sadar. Dia sepertinya agak mengerti arti kata-kata Leng Qingqiu. Jika aku mengungkapkan kartuku sekarang, aku khawatir kita berdua akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Apakah itu hasil yang baik, atau lebih buruk? Gu Yan tidak berani berjudi karena ini mungkin saja reinkarnasinya yang terakhir di dunia ini. Hanya rencana terakhirnya yang dapat memastikan bahwa dia dan Leng Qingqiu dapat membebaskan diri dari belenggu malam dan bersama sepenuhnya. Belum lagi ada seseorang secara diam-diam di belakang layar yang diduga adalah Tian Dao. Setelah sampai sejauh ini, sama sekali tidak mungkin dia akan berbalik. Fajar harapan sudah dekat. Hanya dengan beberapa langkah lagi, Gu Yan akan dapat menyelesaikan rencana terakhirnya. Suke saya akan kembali ketika saya lelah. Gu Yan bersandar di bahu Leng Qingqiu. Dia memberikan jawaban yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu perlahan menutup matanya dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Kalimat ini adalah kebohongan. Bab 382 operasi perburuan dimulai, pemimpin kematian terkejut. 2 hari kemudian, pada pukul 10 malam, jalanan di Siguo masih terang benderang. Jalanan distrik F Bang Bang Bang, brengsek. Semua orang dari geng dewa jahat harus mati. Tempat ini milik Borafort kita ya, Tuhan, peluru sialan itu mengenai saya. Tahan sebentar, Jack, bala bantuan akan segera tiba. Suara tembakan dahsyat terdengar satu demi satu. Sejak informasi tentang prajurit dipublikasikan dan tes bakat prajurit diumumkan pada bulan Maret. Geng-geng di berbagai tempat di negara barat tidak tahan dengan kesepian dan mulai memperebutkan wilayah. Semakin besar wilayah Anda sekarang semakin banyak hadiah yang akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi seorang prajurit dan bergabung dengan organisasi kematian. Warga di setiap lingkungan menderita akibat perang antar geng. Bang bang bang, dewa-dewa jahat ini terlalu kuat. Para anggota Borafort bersembunyi di balik bunker dengan ekspresi yang sangat marah. Senjata mereka terlalu canggih. Sepertinya mereka tidak mengeluarkan senjata terbaik dalam pertarungan sebelumnya dengan kita. Sial, di mana bala bantuan yang kau sebutkan rekrutmen? Mata seorang anggota berbinar dan dia menunjuk ke langit dan berteriak dengan gembira, mereka datang, anggota baru berdatangan. Hey, we are here help us. Everyone followed his gaze and looked up toward the sky, just see. Several men wearing blood-stained robes and exuding a bloody smell stood in the air. Ada tatapan jijik dan kejam di matanya.
Perang geng lain seperti ini, sungguh membosankan. Berhenti mengeluh. Pemimpin meminta kami datang ke sini untuk merekrut anggota geng ini. Jadi kita bisa memperluas organisasi Dewa Kematian kita nanti. Mengerti, kalau begitu serahkan orang-orang di bawah ini. Setelah itu, pria yang berdiri di sebelah kanan membuat segel tangan dengan tangan kanannya dan berteriak dengan suara rendah, kutukan pembantaian darah. Kata-kata itu jatuh deng-deng-deng, iya. Semua anggota sekte Dewa Jahat hancur menjadi kabut berdarah. Setelah melakukan semua ini, anggota organisasi kematian dengan cepat pergi. Desis ya Tuhan, apakah ini prajuritnya? Terlalu kuat, inikah artinya berkultivasi keabadian? Ini si Uwu, Jack, siapa mereka? Benteng Borah muncul satu persatu dengan kegembiraan di wajah mereka. Terlalu kuat, hanya dengan beberapa gerakan tangan semua orang jahat dewa itu terbunuh. Pria kulit hitam bernama Jack menunjukkan gigi putihnya yang besar setelah mendengar ini. Haha, mereka adalah pasukan bela diri sipil terbesar di negara barat kita. Organisasi Dewa Kematian di geng Marcur akan bergabung dengan mereka, aku lihat. Lalu Jack, bukankah ada organisasi bernama Knight? Bukankah mereka bilang ingin menghancurkan organisasi kematian? Mendengar ini, Jack mencibir, dia menepuk bahu pembicara dan berkata, hari kau meremehkan kematian dan melebih-lebihkan malam. Dewa Kematian akan menjadi satu-satunya kekuatan bela diri sipil di negara barat kita. Coba pikirkan, mungkinkah organisasi yang dibentuk oleh kekuatan seluruh negeri lebih buruk dari Ye? Apakah yang kau katakan itu benar, Jack? Bagaimana dengan sisa pasukan prajurit di barat? Oh, tentu saja mereka semua termasuk dalam daftar Dewa Kematian. Ya Tuhan, kita akan melampaui dunia seni bela diri kuno. Markas organisasi kematian terletak di tempat terpencil dengan sedikit orang. Dikelilingi oleh pegunungan yang bergelombang dan hutan lebat. Bangunan utama markas besar adalah benteng hitam besar yang dinding luarnya terbuat dari paduan hitam yang tidak bisa dihancurkan. Lingkaran sihir merah tua menyelimuti benteng ini adalah susunan jahat darah dari organisasi Dewa Kematian. Siapapun yang masuk tanpa mempraktikkan keterampilan organisasi kematian tidak hanya akan menekan kultivasi mereka tetapi juga akan membuat darah dan energi mereka terus-menerus dilahap sampai mereka mati karena kelelahan. Di atas benteng, menara-menara runcing mengarah lurus ke langit seperti sabit Dewa Kematian. Yang tertinggi di antara mereka adalah tempat tinggal penguasa istana. Di samping tembok benteng, beberapa anggota organisasi sedang melakukan patroli malam. Cuaca sialan ini semakin dingin dan dingin. Saya dulu adalah pemimpin geng tetapi sekarang saya hanya seorang penjaga gerbang. Jangan mengeluh, sebagai murid baru, perlakuan ini sudah cukup bagus. Betul sekali Black, lihatlah yang lain yang telah dikirim untuk mengumpulkan darah dan energi. Brush pada saat ini beberapa sosok terbang ke langit. Beberapa orang mendongak dan berseru, lihatlah ini mereka adalah murid inti dari organisasi Dewa Kematian kita. Masing-masing dari mereka dapat menggunakan teknik darah dan energi untuk terbang di udara. Kapan kita bisa melakukan ini? Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu Raja Malam? Dia bilang dia datang untuk menghancurkan organisasi kematian kita. Aku tahu, bahkan Raja Malam Badut akan ditekan oleh formasi jika dia datang ke wilayah kita. Dengan formasi jahat darah ini, bahkan seekor lalat yang terbang masuk akan berubah menjadi darah. Begitu kata-kata itu jatuh, bas. Gelombang asap hitam perlahan berkumpul dan muncul di belakang orang-orang. Detik berikutnya, asap itu berkumpul menjadi tangan yang dengan cepat menekan leher dan mulut petugas patroli dan memelintirnya dengan keras. Retak. Saat erangan teredam terdengar, kepala petugas patroli itu langsung menoleh ke satu arah. Kemudian asap berkumpul dan perlahan menampakkan sosok manusia. Ada sekitar selusin orang. Situ berdiri di samping mayat dan melihat sekilas struktur internal organisasi Dewa Kematian. Akhirnya dia melihat puncak menara di atas. Dia berkata dengan suara berat, menurut rencana. Bersihkan sisa ikan untuk orang dewasa, ya. Kata-kata itu jatuh. Beberapa orang bersembunyi di dalam kegelapan bagian lain hanya berdiri di sana. Situ memandang seseorang dan berkata dengan suara berat, Ling Fayu memimpin tim formasi untuk menghancurkan formasi kejahatan darah. Formasi ini memang dapat menekan kultivasi kita. Kita harus membersihkan segala kemungkinan kecelakaan untuk orang dewasa. Ling Fa adalah ahli susunan sihir yang direkrut dari Departemen Prajurit oleh Guyan, Cahaya Harapan. Dia mendongak ke formasi merah yang menyelimuti benteng Dewa Kematian dengan tatapan menghina di matanya. Oh, itu hanya formasi sihir kuno. Itu dapat dengan mudah diuraikan selama pusat formasi ditemukan. Beri aku 1/4 jam. Saat dia berbicara, Ling Fa memandang Situ dan para petarung lainnya dan berkata mengejek, selama periode ini, anak-anak tidak boleh mati. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat adegan ini, sosok kecil yang mengenakan topeng iblis putih di samping Situ merasa tidak senang. Dia bergumam, kak Situ orang ini terlalu sombong. Apakah dia hanya mengandalkan orang dewasa untuk menghargainya? Situ menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak berpikir, Ling Fa adalah ahli susunan terkuat di Cahaya Harapan kita, wajar jika orang dewasa menghargainya. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Bai dan yang lainnya, guru telah memberitahu kita bahwa misi kita adalah untuk membersihkan bug di luar organisasi Dewa Kematian. Total ada 30 musuh termasuk 5 Grandmaster. Namun tujuan misi kami hanya untuk melenyapkan mereka yang berada di bawah level Grandmaster.
Oke, bagus. Setelah memastikan, Situ melihat menara tertinggi itu lagi lalu dia dan semua orang menghilang. Misi serangan malam organisasi malam secara resmi dimulai. Pada saat yang sama, di puncak menara tertinggi tempat pemimpin organisasi kematian berada. Seorang pria kekar berdiri di depan jendela Prancis sambil merokok cerutu. Orang ini adalah pemimpin organisasi kematian Dick Hobart. Dia berteriak dengan marah, Anda menyuruh saya untuk berhati-hati terhadap organisasi malam. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya memberitahu Anda, Menteri Black. Jika Anda punya nyali, kirim Night King sendiri ke pihak saya. Saya ingin melihat kemampuannya dalam pratinjau berburu. Saya tidak pernah dibesarkan untuk menjadi penakut Snap. Dick menutup telepon dengan marah. Departemen Prajurit Negara Barat benar-benar datang untuk mengingatkannya agar berhati-hati terhadap infiltrasi organisasi malam. Oh, apa kau bercanda? Formasi kejahatan darah dari organisasi Dewa Kematian miliknya sendiri telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Makhluk apapun yang belum mempraktikkan keterampilan organisasi Dewa Kematian akan mengalami penekanan kultivasi yang paling baik atau langsung diubah menjadi darah dan energi untuk memberi makan kembali formasi yang terburuk. Raja Malam jangkrik, bagaimana dia bisa masuk ke formasi ini dengan tenang? Sungguh lelucon. Dick memikirkan hal ini dan biasanya berdiri di depan jendela setinggi langit-langit untuk mengagumi keseluruhan pemandangan organisasi. Hal yang paling suka dia lakukan adalah berdiri di tempat tinggi dan memandang rendah semua makhluk hidup dengan rasa superioritas. Tiba-tiba saja, saat dia melihat pemandangan di luar jendela setinggi langit-langit, seolah-olah dia sedang melihat kaca reflektif. Saya melihat sesosok tubuh duduk di sofa kulit saya. Jantung Dick bergetar dan kemudian dia menoleh dengan tajam. Tiba-tiba matanya tertuju klik-klik lihat saja, aku tidak tahu kapan. Sesosok tubuh yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas mengenakan jaket hitam aneh dan memancarkan aura berbahaya muncul di sofa di kamarnya. Orang lain itu sedang bermain dengan korek api mahalnya. Wow, api itu menyala dari korek api. Sosok aneh itu tampak lebih mempesona di bawah iluminasi api. Di depan orang lain berdiri pedang hitam yang belum pernah dilihat Dick sebelumnya. Guyan menatap pemimpin organisasi kematian yang ekspresinya membeku dan berbicara perlahan. Suara multitimbral memenuhi telinga Dick Hobart. Dick Hobart. Kamu akan mati, dia berkata, aku akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, Dick Hobart langsung sadar pupilnya tiba-tiba menyusut dan aura berdarah yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Cerutu itu berubah menjadi abu oleh darah. Dia segera bergegas menuju Guyan yang sedang duduk di sofa dengan tinjunya mengepal, seringai kejam muncul di wajahnya. Raja Malam, kau benar-benar punya nyali untuk datang. Itu sempurna, biar aku menemuimu, Bung. Aliran udara berwarna darah yang kuat bertiup melalui meja di ruangan itu dan bahkan sosok aneh yang duduk di sofa terlempar menjadi bola kabut darah. The Night King did. Setelah momen singkat linglung, Dick tertawa terbahak-bahak. Night King macam apa dia tidak lebih dari. Kata-kata itu belum selesai. Sebuah gambar muncul yang membuat otak Dick mengalami crash sesaat hanya melihat. Saat dia berkedip, gambar di depan mataku seharusnya hampir hancur berkeping-keping. Tiba-tiba semuanya pulih kembali. Dick tertegun mendapati bahwa dia masih berdiri di depan jendela Prancis dengan cerutu di tangannya masih utuh. Apa yang terjadi, Dick Hobart? Sebuah suara familiar terdengar di telingaku. Dick mendongak tak percaya ke sofa yang seharusnya dia ledakkan menjadi kabut berdarah. Coba lihat sosok aneh itu mengulangi apa yang dia katakan 1 menit yang lalu. Yuare akan mati. Jantung klik Dick sepertinya berhenti berdetak. Otaknya berhenti berfungsi. Apa yang terjadi? Bab 383. Kapan Anda memiliki ilusi bahwa saya tidak menggunakan ilusi? Plop-plop. Perasaan aneh, mengerikan, dan sulit dipercaya memenuhi hati Dick, seorang Grandmaster tahap akhir yang kuat. Dia berdiri di sana, jantungnya berdebar seperti drum, cepat dan tidak teratur. Dia menatap lekat sosok hitam yang duduk di sofa. Tidak ada fluktuasi dari ki sejati. Tidak ada tanda-tanda penggunaan teknik apapun. Lalu, apa yang terjadi barusan? Apakah itu ilusiku? Tidak, itu tidak mungkin. Ilusi aku masih bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dick dengan cepat menenangkan dirinya, menegangkan tubuhnya, dan tidak berani mengalihkan pandangannya dari Raja Malam barang sekejap pun. Kewaspadaannya sendiri mencapai puncaknya dan energi sejati di tubuhnya mulai terkumpul. Night King layak menjadi Night King. Kemampuannya memang aneh. Tetapi karena aku masih hidup itu berarti meskipun kemampuan pihak lain dapat mempengaruhiku, dampaknya tidak terlalu dalam. Jadi Dick berangsur-angsur tenang, tetapi dia masih menatap Raja Malam dengan kewaspadaan besar. Dia berkata dengan suara berat, kamu menggunakan ilusi barusan, kan? Dunia seni bela diri kuno dipenuhi dengan orang-orang yang kuat dan di antara mereka ada banyak master yang pandai teknik ilusi. Dick pernah bertemu dengan tipe prajurit seperti ini di tahun-tahun awalnya. Namun tanpa terkecuali mereka semua mati. Dalam benak Dick, ilusi pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak layak untuk ditampilkan di atas panggung. Hanya menggunakan kekuatan sendiri untuk melanggar semua hukum adalah jalan yang harus diambil. Mendengar ini, hehe. Guyan berdiri perlahan dan banyak tawa tumpang tindih datang dari sekeliling. Jepret. Dia bermain-main dengan korek api membuatnya mengeluarkan suara renyah. Kamu sangat pintar.
Saat Guyan berbicara, dia berjalan menuju Dick selangkah demi selangkah. Langkah kakinya mantap dan setiap langkah terasa menghantam jantung Dick dengan keras. Wajahnya kabur karena kekuatan aneh itu. Namun, Dick tidak lagi panik seperti pada awalnya, tetapi secara bertahap menjadi tenang. Mendengar jawab, pada saat yang sama juga menegangkan tubuh dan mengumpulkan energi sejati. Melihat Raja Malam yang berangsur-angsur bergerak ke arahnya, dia mencibir dan berkata, "Raja Malam, saya akui bahwa Anda menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan singkat saat itu. Tapi maaf, era Anda sudah berakhir." Bas kata-kata itu jatuh. Seluruh tubuh Dick meledak dengan energi berdarah yang melonjak. Matanya memerah, dia mendengus dan mengulurkan tangannya ke arah Raja Malam yang berjalan di depannya pergi ke neraka. Boom! Energi yang sangat kuat keluar dari tangan Dick dan dengan cepat membentuk pancaran merah yang langsung menuju Raja Malam. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh gelombang energi seolah-olah ruang itu sendiri tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Inilah kekuatan seorang Grandmaster tahap akhir. Menghadapi gerakan ini, Guyan tidak berniat menghindar. Tepat ketika sinar merah hendak menyentuhnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan energi gelap yang dalam dan misterius dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Boom boom. Suara benturan hebat antara kedua kekuatan itu bergema di seluruh angkasa seperti guntur yang meledak dengan cahaya menyilaukan yang membuat hampir mustahil untuk membuka mata. Energi sejati Dick yang berdarah dan energi gelap Guyan terjalin di udara saling menghabiskan dan akhirnya menyebabkan ledakan kecil. Bang! Akibat dari ledakan itu menghancurkan jendela seluruh ruangan, menghancurkan beberapa furnitur, dan mengubah lantai menjadi di bawah asap yang mengepul, ledakan besar. Sosok Dick bergegas keluar, jari-jarinya berubah merah padam dan tiba-tiba meraih sosok aneh di depannya. Dia menatap Raja Malam dengan senyum muram di wajahnya yang tidak menghindar atau mengelak. Teknik kejahatan darah yang dia latih telah mencapai keadaan kesempurnaan besar. Dan jari-jarinya juga dikultivasikan ke dalam rahasia utama teknik pembunuhan darah. Jari pembantaian darah. Hanya dengan sentuhan kecil, semua darah dan energi di tubuh lawan akan sepenuhnya diserap oleh jari pembantaian darah. Bahkan Night King tidak dapat menghindari fakta bahwa dia adalah makhluk yang lebih kuat. Serangan Dick sangat sengit dan ada suara puff yang keras. Jari Dick yang berdarah menunjuk ke tubuh Night King berhasil. Dick tampak gembira. Raja Malam di depannya berubah menjadi genangan darah dengan... Melihat adegan ini, Dick tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Raja Malam apa? Tapi itu milikku, kata-kata belum selesai di bawah tatapan kaku Dick. Yang dia lihat hanyalah Night King yang seharusnya berubah menjadi genangan darah. Ternyata menjadi. Itu mengembun lagi dengan cara yang aneh dan muncul di depannya. Pada saat yang sama pihak lain mengangkat tangannya dan getaran menyebar ke seluruh tubuh Dick. Tidak baik, matanya menyipit lalu Bang batuk. Sebuah kekuatan dahsyat menerjang langsung ke dadanya Bang. Sosoknya tiba-tiba mundur dan terlempar keluar ruangan brush. Sepasang sayap berwarna merah darah muncul di belakangnya dan meluncurkan Dick ke udara. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia menatap Raja Malam yang berdiri utuh di depan jendela Prancis yang pecah dengan tatapan luar biasa. Bagaimana bisa? Dick sedikit linglung, dia seharusnya menyentuh Raja Malam tapi kenapa? Oh, itu konyol, semua pikiranmu terpampang di hadapanku. Sebuah suara yang familiar terdengar. Dick tiba-tiba merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya dan dia dengan cepat melihat ke belakang. Aku baru saja melihat pada suatu saat Raja Malam berdiri di sana. Dia terus bermain dengan korek apinya yang indah di tangannya. Dalam sekejap Dick mengerti wajahnya tampak sangat jelek. Ilusi kapan? Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri, ilusi lain kan? Night King, hanya inikah yang ada di balik lengan bajumu? Sial, kedua kalinya itu ilusi. Yang paling penting adalah bagaimana saya bisa jatuh ke dalam ilusi ini. Dick sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan amarah berangsur-angsur muncul di wajahnya. Tenang, Dick. Mungkinkah alasan Raja Malam melakukan ini hanya untuk mempermainkannya? Ya, pasti itu dia. Guru saya pernah berkata bahwa Night King adalah makhluk jahat yang suka melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Jadi, apakah Night King senang melihat dirinya berjuang dalam ilusi? Beraninya kau meremehkanku seperti ini. Saya adalah pejuang paling berbakat di negeri barat. Lahir di puncak kerajaan barat. Dick diam-diam menatap formasi merah di atas kepalanya dan formasi itu masih ada. Tetapi dia melihat sekilas ke dalam organisasi dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sial, dia tidak bisa merasakan napas apapun bahkan sedikit pun energi residu. Bagaimana Raja Malam membunuh begitu banyak anggota organisasinya? Tidak heran tidak ada seorang pun yang datang meskipun pertempuran tadi sangat gaduh. Tenangkan dirimu. Tidak mungkin menggunakan ilusi sepanjang waktu yang jelas-jelas melanggar aturan operasi teknik ini. Dikombinasikan dengan situasi sebelumnya, ilusi itu pasti telah terangkat pada satu titik di tengah. Dick berpikir cepat dalam benaknya, selama itu adalah seni bela diri, itu akan memiliki kelemahan. Hal yang sama berlaku untuk ilusi. Jika ilusi tidak memiliki kelemahan, saya pasti sudah mati ratusan kali ketika saya masih muda.
Sebagai Grandmaster tahap akhir yang kuat, Dick secara alami memiliki banyak pengalaman dalam bertarung melawan prajurit yang ahli dalam ilusi. Dia mengerti ketika seseorang menggunakan ilusi pasti akan ada kekurangan. Ini benar bahkan jika orang yang menggunakan ilusi itu adalah Raja Malam. Jadi pikirkan tentang Dick itu kekurangan dalam penggunaan ilusi Raja Malam. Tiba-tiba matanya tertuju pada korek api indah di tangan Raja Malam. Klik, klik, suara renyah korek api bergema di benak Dick. Betul sekali. Ini lebih ringan. Ini adalah tanda bahwa Raja Malam menggunakan ilusi sungguhan. Detik berikutnya saat Raja Malam mengutak-atik korek api lagi. Bas. Meskipun sangat samar, memang ada sedikit fluktuasi energi sejati yang muncul. Waktunya sekarang. Darah Dick mendidih, dia menggenggam tangannya dan meraung Raja Malam, aku telah melihat melalui trikmu. Detik berikutnya boom butiran darah muncul di sekujur tubuh Raja Malam. Namun target mereka bukanlah dia, melainkan korek api di tangannya. Bang sebuah manik darah menembus keluar korek api itu pecah, TSK. The Night King mengeluarkan suara tidak senang dan pada saat yang sama sosoknya berubah menjadi bola kabut hitam dan melarikan diri dari formasi. Jangan pernah berpikir untuk lari. Wajah Dick dipenuhi dengan ledakan ekstasi. Sayap merah darah di belakangnya bergetar cepat membantunya terbang ke udara dan mengejar kabut hitam. The Night King melarikan diri. Night King, kau benar-benar bisa melarikan diri. Apa Night King, dia bukan apa-apa selain badut. Tidak heran banyak orang takut padamu. Ternyata itu karena kamu pandai membuat ilusi. Sayang sekali, aku sudah membunuh lebih banyak prajurit ilusi daripada yang kumakan. Orang lain takut padamu tapi aku tidak takut padamu. Night King, hari ini adalah hari kematianmu. Dick terbang di udara dengan tangan ke depan bum bum bum. Bola-bola energi yang memancarkan cahaya merah terus membombardir Raja Malam. Bang bang bang, namun bola energi itu diledakkan oleh energi gelap lainnya. Menyaksikan kabut tebal yang semakin dekat. Dick membuat segel tangan yang rumit dengan tangannya dan dia menyatukan ujung jari-jarinya dan menunjuk ke arah bagian tengah atas formasi. Bas. Sinar cahaya merah bersinar dari bagian tengah atas formasi ke ujung jari Dick. Brush brush brush. Sebuah permata merah darah yang memancarkan aura berdarah yang kuat muncul di ujung jari Dick. Mutiara jahat darah. Senjata sihir pamungkas yang disempurnakan dari darah dan ki ribuan makhluk hidup. Itu dapat mengaktifkan darah dan ki makhluk hidup. Itu dapat mengerahkan ki darah khusus. Biasanya Dick tidak akan membiarkan harta karun seperti itu muncul. Tapi kali ini kita menghadapi Raja Malam. Jadi dia dengan bersemangat berteriak pada kabut hitam di depannya. Raja Malam, kau tidak bisa lagi menggunakan ilusi, terimalah kematianmu dengan patuh. Formasi jahat darah mulai, kata-kata itu jatuh boom. Formasi kejahatan darah yang menyelimuti organisasi kematian dengan cepat memancarkan cahaya merah dan pada saat yang sama butiran darah terbang menuju kabut hitam dengan kecepatan tinggi. Manik-manik kejahatan darah dan formasi kejahatan darah Raja Malam jangkrik, dia juga harus berubah menjadi darah dan tetap tinggal. Dick melihat manik kejahatan darah dengan gembira saat semakin dekat dengan Raja Malam. Itu hampir saja ada di sana. Itu hampir saja ada di sana. Aku akan menjadi pejuang pertama yang benar-benar membunuh Night King namun. Tepat ketika mutiara kejahatan darah akan menyentuh kabut hitam yang diubah oleh Night King. Tetapi sebuah kecelakaan terjadi. CRACK. Segala sesuatu di depan saya tiba-tiba hancur seperti cermin. Pada saat yang sama sebuah suara yang sangat dingin tiba-tiba muncul di telinga Dick, kapan kamu melahirkan? Aku tidak punya ilusi menggunakan ilusi. Bab 384, 30 orang musnah dewa kematian dihancurkan. Puff. Sensasi geli dan dingin muncul di dada Dick. Pupilnya mengecil dan napasnya seolah berhenti tiba-tiba. Dick menundukkan kepalanya dan menatap kosong pedang hitam yang menembus dadanya. Bagaimana bisa? Dia menatap kosong cerutu yang tidak terbakar di tangannya dan ruangan yang utuh di sekelilingnya. Apakah kamu sudah tinggal di kamar ini sepanjang waktu? Bahwa semua yang barusan. Pikiran Dick menjadi kosong, dia menoleh dengan kaku dan melihat sosok hantu di belakangnya. Suaranya serak, matanya runtuh dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Ini semua hanyalah ilusi. Puff. Guyan menarik keluar pedang hitam yang tertancap di dada Dick dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin itu juga ilusi. Sekarang mengapa kau tidak menebaknya? Mendengar ini pupil Dick berangsur-angsur melebar tam. Tubuhnya jatuh dengan berat ke tanah. Pemimpin organisasi kematian, seorang Grandmaster tahap akhir yang kuat, telah jatuh. Ketika Dick melihat pedang ilusi di tangannya, dia sudah jatuh ke dalam ilusinya. Lighteris hanyalah trik kecil untuk memancing pihak lain. Hal terpenting adalah terus-menerus mengikis kekuatan mental lawan. Lakukan semua ini. Guyan berdiri di depan jendela Prancis sambil dengan tenang melihat formasi berdarah di langit. Di bawah tatapannya, formasi berdarah itu secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, sebuah manik-manik merah muncul di tengah langit. Mutiara kejahatan darah. Ini adalah harta paling berharga dari seluruh organisasi dewa kematian. Sepertinya Ling Fa telah menembus formasi kejahatan darah. Guyan mengulurkan kuas tangannya. Mutiara jahat darah secara otomatis terbang ke arahnya Bang Snap. Jendela dari lantai ke langit-langit dihancurkan oleh manik-manik jahat darah.
Kemudian Gu Yan memegang manik-manik di satu tangan dan Huan Mi di tangan lainnya. Second Bus berikutnya. Blood Evil Beat tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya darah dan langsung menembus bilah darah berwarna darah di tengah pedang ilusi. Selamat kepada Huan Mi karena telah mengukir mutiara jahat darah. Sekarang Anda dapat menggunakan Blood Sword Ki, haha darah dan energi, kemampuan yang cukup bagus. Itu dapat digunakan pada beberapa orang. Pikirkan ini. Gu Yan mengepalkan ilusinya dan melihat keluar tanpa tahu kapan. 5 sosok muncul di langit Raja Malam. Raja Malam, kau memiliki hati yang sangat kejam. Tidak hanya Anda membunuh Dick, Anda bahkan menelan bola kehidupan organisasi kematian. Tentara putih berada di depan. Dia melihat sosok familiar yang berdiri di puncak menara dengan kaget. Terutama ketika dia melihat mayat di kakinya tentara putih ngeri Dick Dit. 4 lainnya juga master yang kuat. Pria di paling kiri tampak sangat tidak senang. Hei Bai Jun, ini tidak bagus. Bagaimana Dick meninggal? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Baru 1/4 jam sejak kita diserangkan. Prajurit lain juga punya ide untuk mundur. Dick adalah Grandmaster tahap akhir. Bahkan jika kita berlima menyerang bersama, kita mungkin bukan lawannya. Ini. Brush saat ini. Serangkaian sosok hitam juga muncul di belakang Gu Yan. Tuanku, aku telah menyelesaikan misimu. Situ dan yang lainnya menjawab dengan hormat, masing-masing topeng mereka ternoda darah merah. Gu Yan mengangguk sedikit. Dia melihat kelima orang di udara dan berkata dengan tenang, mari kita pergi bersama. Begitu kata-kata ini keluar, tentara putih mengepalkan tinjunya setelah menelan Blood Orb, Raja Malam menjadi lebih kuat. Aku dan yang lain tidak sebanding dengan mereka, sekarang kita harus mundur. Tentara putih berbisik namun kentut. Seorang pria kekar berteriak dengan marah sambil menatap sosok hitam di bawah dengan mata merah. Raja Malam mengirim seseorang untuk membunuh istriku. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikan. Hari ini, aku, Lei Tian, harus membunuhnya untuk membalaskan dendam kekasihku. Mendengar ini, Gu Yan melirik pria itu dengan tenang. Oh, istrimu, apakah ini dia? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan sebuah jiwa yang tampak seperti seorang wanita tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ini adalah jiwa-jiwa yang dikumpulkan Situ dan yang lainnya setelah membunuh anggota di bawah level Grandmaster. Lei Tianrun kabur. Jiwa yang tampak seperti seorang wanita mengeluarkan suara isak tangis sesekali kemudian. Bang! Di bawah tatapan kosong Lei Tian, Gu Yan langsung menghancurkannya menjadi bubuk dan benar-benar menghilang. Tidak ada. Lei Tian benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah tertegun sejenak. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju Gu Yan Raja Malam. Aku akan membunuhmu, tunggu. Lei Tian Don menjadi impulsif. Tentara putih bergegas menghentikan mereka, sekarang mereka mungkin tidak bisa menandingi Raja Malam. Tunggu sebentar, kamu tidak berani naik, aku akan naik sendiri. Lei Tian meraung dan bergegas menuju Raja Malam di bawah. Kata-kata itu jatuh. Di depan mata semua orang, Gu Yan hanya menatap Lei Tian lalu berkata dengan tenang. Hancurkan dalam sekejap ledakan. Energi darah hitam dan merah yang melonjak muncul entah dari mana di depan lintasan lari Lei Tian. Ketika keduanya bertabrakan, boom. Tubuh daging dan darah Lei Tian hancur dalam sekejap guntur langit. Pasukan Bai meraung tak percaya Lei Tian adalah seorang Grandmaster tahap menengah yang kuat. Sebagai pemimpin sekte guntur, dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan para master lainnya juga menunjukkan ketakutan. Lari cepat. Mereka semua berbalik dan ingin pergi. Namun, saat pasukan putih berbalik, dia melihat sosok hitam perlahan meletakkan pedang hitam di tangannya di dadanya. Segera setelah itu hanya gelombang lembut ledakan. Energi pedang merah gelap yang menerangi langit menyapu kekuatannya begitu menakutkan sehingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Benda itu membawa kekuatan yang bisa menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan menyapu seluruh benteng organisasi kematian dan langsung menekan para pemimpin yang melarikan diri. Wajah Bai Jun dan para pemimpin lainnya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Meskipun mereka cepat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang merah gelap. Apakah ini energi pedang? Kau pasti bercanda. Energi pedang itu begitu besar sehingga menutupi separuh langit seolah-olah sabit dewa kematian sedang menuai nyawa. Puff, suara daging atau bangunan yang hancur terdengar satu demi satu dan serangkaian bunga darah bermekaran di udara yang menyedihkan dan tragis. Para master yang mencoba melarikan diri ditusuk satu persatu oleh energi pedang dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Bai Jun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pukulan fatal, tetapi ketika dia melihat ke belakang, energi pedang merah gelap mendekat dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Keputusasaan menyebar di hati. Apakah aku akan mati di sini? Tiba-tiba tentara putih. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di depan tentara putih. Dan suara familiar juga mencapai telinga Bai Jun, tetapi sebelum dia sempat mengingatnya dengan saksama, dia tersedot ke dalam lubang hitam dan kehilangan kesadaran. Berdesir energi pedang merah tua menyapu area tersebut. Energi pedang berangsur-angsur menghilang setelah membentang ratusan mil. Tabrakan. Kekuatan fenomena aneh di langit dan bumi menyebabkan iklim berubah, awan gelap berkumpul dan hujan lebat turun di sini. Snap. Hujan deras turun ke tanah terus-menerus menghanyutkan noda darah di tanah.
Guyan berdiri di puncak menara yang hancur dengan tenang mengamati segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu. Organisasi kematian hancur. Keluarga Leng musnah tahun itu dan sekarang ada satu kekuatan yang berkurang. Kepunahan personel berkekuatan tinggi sekte pasti akan mempercepat proses mengubah semua orang menjadi prajurit lagi. Selain itu, kali ini kerajaan Barat dan kerajaan Timur juga harus memahami keseriusan Raja Malam dan bersatu untuk membentuk aliansi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Adapun orang yang membawa Bai Jun pergi, Guyan juga menebak siapa dia. Dia sudah menemukan musuh dan itulah mengapa dia melancarkan serangan terhadap tentara putih dengan percaya diri. Tapi aku ingin tahu apakah Bai Jun akan terkejut atau sedih setelah dia mengetahui siapa yang menyelamatkannya. Saat ini sebuah payung diangkat di atas kepala Guyan orang dewasa. Xiao Bai berjalan mendekat dan berjinjit dan menggunakan kekuatan cakarnya untuk menyulap payung dan mengangkatnya untuk Guyan. Guyan mengangguk sedikit dengan sedikit senyum di bibirnya. Ayo kembali. Ngomong-ngomong, beritahu seluruh dunia tentang nasib akhir Grim Reaper. Ya sikat. Sosok-sosok kelompok itu menghilang di malam yang hujan seolah-olah mereka tidak pernah berada di sini. Bab 385 dunia berubah secara dramatis aliansi prajurit lahir. Keesokan harinya, sebuah berita ledakan menyebar ke seluruh dunia seperti kawanan belalang. Organisasi terkuat dan terkuat di barat, Grim Reaper. Itu hancur rata dengan tanah dalam semalam. Seluruh forum seni bela diri dengan panik menyebarkan video misterius yang tiba-tiba muncul di internet. Di dalam gambar, Dick Hobbit, pemimpin organisasi kematian, terlihat berdiri kosong di depan jendela Prancis. Segera setelah itu dia ditusuk melalui tubuh oleh pedang dari Raja Malam yang berjalan ke arahnya. Setelah itu para pemimpin dari semua sekte utama tiba tetapi dikalahkan oleh energi pedang Raja Malam yang menutupi setengah langit. Di forum prajurit, warganet semua tercengang di bawah unggahan video Night King. Apakah kamu bercanda keberadaan Night King benar-benar agak terlalu berlebihan bukan? Betul sekali dia membunuh pemimpin Dewa Kematian dengan satu pedang dan membunuh 5 master dengan satu pedang. Itu tidak benar. Kenapa Dick hanya duduk di sana menunggu untuk dibunuh? Ini, apa-apaan ini? Setelah kita menjadi pejuang, kita tidak akan melawan organisasi malam, kan? Bukankah ini menjadikan kita umpan meriam? Sekarang kenapa kamu begitu gugup? Tidakkah kamu menyadari bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Night King sangat jahat? Apa maksud netizen ini? Maksud saya adalah Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda tidak melakukan kesalahan apapun dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak perlu khawatir Raja Malam datang ke pintu Anda. Selain bahkan jika dia menemukan seseorang Raja Malam hanya akan pergi ke sekte-sekte besar di dunia seni bela diri kuno yang memperlakukan kehidupan orang biasa seperti babi dan anjing. Hei, apa yang kamu katakan masuk akal jadi jika kita menjadi pejuang tidak akan terjadi apa-apa pada kita kan? Hei, siapa yang tahu, bagaimana jika Raja Malam sebenarnya menargetkan seorang pejuang? Di forum beberapa orang berdiskusi secara rasional, beberapa membuat pernyataan yang menghancurkan dan beberapa orang tidak peduli. Tidak ada yang menyangka itu 3 hari lalu. Ketika organisasi malam merilis pratinjau perburuan Grim Reaper. Orang-orang mengira itu hanya lelucon sederhana tetapi sekarang ini telah menjadi kenyataan. Negara-negara Barat dan Timur mengadakan konferensi pers internasional yang mendesak. Lokasi konferensi pers. Kepala Departemen Prajurit dari kedua negara muncul di kamera. Menteri Barat adalah seorang pria kulit hitam dengan kepala yang dicukur dan lencana identifikasi tertulis di bawahnya. Black Adolf. Keduanya memiliki ekspresi berat. Long Tianyuan menghadap kamera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara berat, tadi malam dunia kita menderita bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada kesedihan dan kemarahan dalam suara Long Tianyuan yang sulit disembunyikan. Matanya melihat ke arah kamera seolah-olah dia bisa menembus kamera dan melihat langsung ke semua orang yang menonton konferensi pers. Sosok hitam itu dan pedang hitam di tangannya telah merenggut nyawa banyak sekali rekan senegara kita. Pemimpin sekte Guntur dan ahli lainnya adalah kebanggaan dunia kita dan para elit dunia seni bela diri. Pengorbanan mereka adalah beban yang tidak dapat kita tanggung. Mata Black, Kepala Departemen Prajurit Negara Barat, sama-sama teguhnya. Dia mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang mantap, kami di negara Barat telah menderita pukulan berat dan prajurit kami juga kehilangan nyawa dalam bencana mendadak ini. Ini bukan lelucon sederhana, ini adalah tantangan bagi kita semua dan ancaman bagi seluruh dunia. Night King dia adalah kejahatan yang membawa kehancuran bagi dunia. Suaranya mengungkapkan tekad yang tak perlu dipertanyakan lagi. Kita manusia harus bersatu tidak hanya untuk menghadapi Night King bersama tetapi juga untuk menghadapi lebih banyak krisis yang tersembunyi dalam kegelapan. Suasana di konferensi pers terasa khidmat. Para menteri dari Departemen Seni Bela Diri kedua negara duduk di sisi yang sama. Di belakang mereka terdapat bendera nasional kedua negara yang berkibar tertiup angin. Kita akan menyatukan semua kekuatan kita untuk menemukan markas organisasi malam dan menemukan Raja Malam. Suara Long Tianyuan terdengar lagi, kita tidak akan membiarkan rekan-rekan kita berkorban dengan sia-sia, kita akan memulihkan perdamaian dunia ini lagi. Ini adalah sumpah dan tanggung jawab kita. Black berteriak dengan suara berat. Kami meminta semua pejuang dan semua orang untuk bersatu dan melawan ancaman ini bersama-sama. Berbicara tentang ini,
Ekspresi Long Tianyuan menjadi sangat serius. Di sini, Menteri Negara Barat, Black Adolf dan saya telah memutuskan bahwa kedua negara, Negara Timur dan Negara Barat, akan secara resmi digabung menjadi satu. Resmi didirikan Alianza Prajurit. Kita akan berbagi sumber daya membangun fasilitas prajurit bersama dan melawan Raja Malam bersama-sama. Raja Malam jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Jika ini tidak dihentikan, saya khawatir dunia akan diselimuti kegelapan oleh Raja Malam. Di sini, saya juga mengimbau semua orang di dunia seni bela diri kuno. Sekarang bukan waktunya untuk berpecah belah. Sekarang saatnya untuk bersatu sebagai satu keluarga. Gu Yan melihat gambar-gambar di TV dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di bibirnya. Sangat bagus, semuanya berjalan sesuai rencana negara timur dan barat bergabung. Mulai sekarang dunia ini tidak lagi membedakan antara negara, tetapi hanya ada satu komunitas manusia yang disebut Aliansi Prajurit. Haha, bagus sekali. Negara barat dan timur telah diselesaikan dan satu-satunya hal yang tersisa adalah dunia seni bela diri kuno. Gu Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia telah menerima pesan itu. Setelah kematian para guru sekte Guntur dan lainnya tadi malam, alih-alih bersatu, sekte-sekte besar di dunia seni bela diri kuno malah mulai memperebutkan wilayah orang mati. Dunia para pejuang sangat realistis, tapi ini akan menunda rencananya. Memikirkan ini, Gu Yan menggerakkan jari telunjuknya bas. 10 pria bayangan hitam muncul di belakang Gu Yan. Dari aura mereka, dapat dirasakan bahwa mereka semua berada di atas level Grandmaster. Kemudian, Gu Yan menatap layar TV dan berkata dengan tenang, kalian bawa situ dan yang lainnya bersamamu ke dunia seni bela diri kuno. Beri me destroy 10 sekte dalam daftar. Karena kamu ingin menunda kemajuan rencanaku, jangan salahkan aku karena menambahkan bahan bakar ke api. Kata-kata itu jatuh. 10 pria bayangan tingkat master menghilang dalam sekejap. Bagi Gu Yan sekarang, menghancurkan 10 sekte semudah memutuskan apa yang akan dimakan malam ini. Gu Yan secara intuitif menemukan perubahan dalam psikologinya. Dia menyaksikan siaran TV langsung dengan tenang. Hampir sampai. Selama orang-orang di seluruh dunia bersatu sebagai satu, maka aliansi prajurit sejati untuk melawan Night King dapat dibentuk. Pada saat itu langkah untuk menjadi musuh seluruh dunia dapat dilakukan secara resmi. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa sekarang. Yang tersisa, hanyalah menunggu. Gu Yan bersandar di sofa dan mengulurkan tangannya. Bas. Perasaan kabur muncul di depan mata saya dan gambar ganda muncul sebentar di punggung tangan saya. Infeksi kekuatan malam semakin dalam. Ekspresi Gu Yan sama sekali tidak berubah. Kekuatan cinta murni dapat menyelimuti kekuatan malam dan memperlambat tingkat infeksinya. Tetapi harganya adalah akan menghabiskan nilai cinta murni Gu Yan sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Gu Yan karena nilai cinta murni memiliki kegunaan lain dan tidak boleh disia-siakan di sini. Demi rencana ini, pengorbanan tanaman ini sepadan. Gu Yan menutup telapak tangannya, perasaan kabur menghilang dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Apapun kebenaran utama yang ada, kali ini aku tidak akan pernah terpisah dari Leng Qingqiu lagi. Ngomong-ngomong, hitung waktunya. Tugas yang aku tugaskan kepada Wang Yulan dan yang lainnya hampir selesai, kan? Tanam benih kejahatan yang mengandung kekuatan malam dan sel cakar di area terlarang di seluruh dunia. Dengan cara ini dia dapat terus menyerap kekuatan tanah terlarang sehingga memungkinkan Gu Yan untuk menguasai kekuatan aturan di tanah terlarang. Selama kamu menguasainya, Gu Yan dapat mengambil inisiatif untuk mengaktifkan dunia ini dan membuat semua area terlarang muncul di dunia manusia. Dengan demikian, monster-monster itu dibawa ke dunia nyata. Adegan invasi monster akan direproduksi dengan sempurna oleh Gu Yan. Dan kemudian para pahlawan sejati juga akan naik panggung. Jika ini menghancurkan alur cerita, orang di balik layar bisa terungkap. Jadi, aku juga akan memberantas keberadaan itu dengan segala cara. Bab 386 kebenaran yang diketahui Bai Jungu Yan menyerbu tanah terlarang. 3 hari kemudian di hutan yang rimbun Tuan Zapak kabar pasukan putih. Apakah sesuatu akan terjadi? Jangan khawatir kakak Rou. Pacarmu baik-baik saja dan akan segera bangun. Untungnya awan gelap tidak mencemari satu-satunya tempat pemulihan ini, jika tidak pacarmu mungkin tidak terselamatkan. Sayangku, pacar kecilku sayang, jangan bicara omong kosong. Aku menyelamatkan Bai Jun hanya karena aku pernah menjadi rekan seperjuangannya. Semua orang tahu bahwa kalian berdua adalah teman masa kecil. Jika bukan karena kejadian itu aku khawatir sehentikan pembicaraan kalian berdua. Sepertinya pria tampan ini akan segera bangun. Oke, ayo cepat, Sister Rou Yu juga harus cepat. Awan gelap itu mungkin akan segera datang, ayo kembali dan menunggumu dulu. Oke, suara bising mencapai telinga tentara putih. Dia membuka matanya dengan bingung. Di mana aku? Pemandangan buram berangsur-angsur menjadi jelas. Tentara putih mendapati diri mereka berbaring di area berumput yang asing dikelilingi oleh pemandangan yang aneh. Langit di sini berwarna ungu yang tidak alami dan awan-awan tampak diwarnai dengan semacam sihir yang mengalir perlahan di udara. Dia duduk dan melihat sekeliling, menyadari bahwa dia berada di hutan yang sangat besar, tetapi pohon-pohon di sini berbeda dari hutan manapun yang pernah dia ketahui. Cabang-cabang pohonnya bengkok dan aneh, daun-daunnya berkilauan dengan kilau logam dan beberapa bahkan memancarkan cahaya redup.
Ada aroma samar di udara yang segar dan agak aneh. Suara-suara aneh terdengar dari hutan dari waktu ke waktu, beberapa seperti deru air terjun yang jauh dan beberapa seperti bisikan beberapa makhluk. Tempat yang begitu familiar, sepertinya aku pernah berada di sini sebelumnya. Tentara putih mencoba berdiri tetapi mendapati tubuh mereka sangat berat seolah-olah ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Dia baru saja akan mengedarkan energi sejatinya. Namun dia dihentikan oleh suara yang terdengar sangat familiar bagi tentara putih. Tunggu, kamu baru saja terluka, jangan edarkan ki kamu. Dengarkan suara ini. Mata Bai Jun terkejut dan dia menoleh dengan tajam. Tiba-tiba, aku tertegun. Dia melihat sosok di depannya dan sedikit ragu untuk mengenalinya. Karena orang lain sangat berbeda dari yang ada dalam ingatannya. Namun Bai Jun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Jiang Rou, lihat saja. Orang di depannya tampak sangat aneh. Tubuh bagian atasnya ditutupi bulu-bulu putih dan sepasang sayap putih tumbuh dari punggungnya. Bulu-bulu itu berkilauan dengan kilau aneh di bawah cahaya ungu langit. Terlihat di tubuh bagian bawah sepasang cakar burung. Meskipun wajahnya masih cantik, matanya seperti mata binatang buas. Apakah kamu Jiang Rou? Suara tentara putih bergema di udara dengan sedikit keraguan dan suara serak. Jiang Rou dalam ingatannya adalah gadis yang lembut namun kuat itu. Makhluk di depannya meskipun memiliki wajah Jiang Rou benar-benar di luar kesadarannya. Jiang Rou, atau lebih tepatnya makhluk setengah manusia setengah burung ini, memiliki emosi kompleks yang terpancar di matanya setelah mendengar suara Bai Jun. Dia mendekat perlahan, setiap langkah disertai dengan kepakan sayap yang lembut. Pasukan putih ini aku. Suaranya masih lembut tapi dengan perasaan halus seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Jiang Rou mengelus sayap di belakangnya, matanya penuh dengan nostalgia. Aku selamat dari perpisahan di tanah terlarang. Tidak. Tapi harga yang aku bayar adalah area terlarang ini, no. Pupil Bai Jun tiba-tiba mengecil, dia melihat sekeliling dan bertanya mengapa tempat ini terasa begitu familiar. Bukankah tempat ini adalah area terlarang, no? 3 yang pernah saya dan yang lainnya jelajahi dulu? Dia dan Jiang Rou sudah menjadi teman masa kecil, dan dia menyukainya. Saya telah berencana untuk mengakui perasaan saya kepada Jiang Rou setelah kembali dari menjelajahi area terlarang, no. 3 Tetapi siapa sangka bahwa mereka dan rekan-rekan mereka akan tiba-tiba diserang oleh monster dan Jiang Rou meninggal dalam pertempuran sengit. Tapi sekarang pihak lain tidak mati. Bai Jun punya banyak pertanyaan untuk diajukan, tetapi Jiang Rou menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan untuk diajukan. Tapi Bai Junyu tidak akan sanggup menanggungnya setelah kamu mengetahui ini. Kebenaran yang kejam ini akan menghancurkan semua keyakinanmu. Setelah mendengar ini, ekspresi Bai Jun menjadi cemas. Dia hendak berdiri tetapi menemukan bahwa tekanan di sini sangat besar sehingga dia tidak bisa bergerak. Sebagai upaya terakhir, dia menatap Jiang Rou dengan pahit dan bertanya dengan suara serak, Jiang Rou, katakan padaku, aku bisa menahannya, katakan padaku. Apakah ini terkait dengan eksperimen senjata anti-iblis Departemen Prajurit? Dia sudah memiliki beberapa tebakan dalam benaknya bahwa Jiang Rou secara misterius akan selamat dan menjadi seperti sekarang ini. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan modifikasi tubuh manusia saat itu. Sebenarnya mereka semua adalah prajurit anti-iblis yang dapat menggunakan energi sejati perak. Mereka semua telah menjalani modifikasi tubuh manusia oleh Departemen Prajurit. Tampaknya tentara putih telah mempelajari kebenaran tentang beberapa hal selama bertahun-tahun. Jiang Rou tidak terkejut. Dia menghela napas dan tersenyum getir. Ya, departemen telah menanamkan sirkuit ki yang tak terhitung jumlahnya di tubuh kita. Sirkuit ini berkumpul dan mengalir di inti perak di antara alis kita. Hanya saja, kita semua tertipu saat itu. Inti perak yang disebut ini sebenarnya adalah inti monster buatan manusia. Inti monster ini dulunya adalah monster kuat sebelum mereka mati. Setelah kematian mereka diubah menjadi inti dan dipasang di tubuh kita. Selama pertempuran di tanah terlarang, aku pikir aku akan mati, tetapi tanpa diduga inti dan tanah terlarang menghasilkan reaksi berantai yang menyebabkan tubuhku mengalami mutasi khusus. Inti perak berubah menjadi kekuatan dan memberi makan kembali ke seluruh tubuhku. Saya juga telah menjadi seperti sekarang manusia setengah monster di depan inti ini. Tahun-tahun ini, saya telah menerima semua ini dan saya menjalani kehidupan yang baik sekarang, tetapi saya masih tidak bisa menahan diri untuk menggunakan sayap saya untuk diam-diam mengintip Anda di dunia ini. Sampai baru-baru ini ketika Raja Malam hampir membunuhmu, aku tidak... Bai Jungo kembali, ini berbahaya di sini. Kekuatan kegelapan telah menyerang area terlarang ini. Ini adalah kekuatan. Wajah Jiang Rou sedikit pucat ketika dia mengatakan ini, itu membuatku merasakan kekuatan yang sangat menyeramkan juga. Seolah-olah ia ingin menyerap seluruh hidup kita. Begitu kata-kata itu jatuh, bom awan gelap melayang dari kejauhan. Melihat wajah Jiang Rou yang menjadi pucat, dia dengan cepat meraih Bai Jun dan menggoyangkan sayapnya. Tidak bagus, kekuatan itu sudah mengikis di sini. Yang terakhir sedikit linglung. Dia hanya melirik awan gelap dari kejauhan dan kemudian ditangkap oleh Jiang Rou dan menyelinap ke ruang lain. Apa yang terjadi di area terlarang, Bu? Awan gelap menutupi langit dan raungan memekakkan telinga bergema di langit. Boom! Benda asing hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke tanah dari awan gelap di langit. Itu bukan petir, sebaliknya, itu adalah telapak tangan hitam legam.
Telapak tangan hitam menembus bumi membentuk hubungan berbentuk kolom hitam aneh dengan awan gelap di langit. Tumbuhan darat dan bahkan makhluk hidup di sekitar area tempat telapak tangan ditusuk akan cepat layu dan menghilang. Yang tidak diketahui semua orang adalah di atas awan gelap ada sesosok tubuh. Sosok itu mengenakan jubah hitam legam dan wajahnya dikaburkan oleh kekuatan aneh. Gumpalan asap hitam tampak di sekelilingnya terlihat sangat aneh dan menyeramkan. 3 hari penyusupan area terlarang No. 3 hampir selesai. Pria berjubah hitam itu adalah Guyan. Dia bermeditasi di atas awan gelap, mengarahkan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari sel cakar dan kekuatan. Dia perlahan memahami kekuatan area terlarang ini. Dia perlahan membuka matanya, dan rune hitam aneh muncul di tengah pupilnya. Guyan merasakan kekuatan tempat ini dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan makhluk hidup, kekuatan tanah terlarang nomor 3 seperti ini. Pemilik tanah terlarang, Raja Pohon, dapat membuat makhluk hidup di sini memulihkan vitalitasnya secara terus-menerus. Pihak lain melindungi area ini. Setiap makhluk mati di dalam area ini dapat dibangkitkan. Jika seseorang menyerap kekuatan area terlarang ini, maka orang tersebut akan dapat mengintegrasikannya dengan kemampuan yang sudah ada. Kalau begitu, bahkan jika aku terbunuh dalam sebuah kecelakaan, aku akan... Tetapi selama jiwa itu abadi, tubuh dapat diperbaiki. Ini hanya masalah waktu, pikirkan ini. Matanya beralih ke pohon besar yang sepertinya tumbuh hingga puncak langit. Sedikit lagi, hanya perlu mengikisnya sedikit lagi dan kemudian aku akan bisa melahap pohon ini. Justru pada periode waktu inilah dia bisa datang dan melihat bagaimana situasi di dunia seni bela diri kuno. Pikirkan ini, dia menutup matanya dan berpikir. Di suatu tempat di dunia seni bela diri kuno seekor gagak hitam terbang melintasi langit. Semua yang dilihat Guyan dari mata gagak itu terpatri di benaknya. Dapat dikatakan bahwa gagak ini sekarang adalah inkarnasi Guyan. Sudut-sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Haha, pas sekali untuk membunuh waktu. Bab 387 Pertemuan pertama dengan Leng Bingning. Dunia seni bela diri kuno. Perang berkecamuk dan gunung-gunung yang hancur serta desa-desa yang terbakar dapat dilihat di mana-mana. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat dan teriakan para prajurit serta suara senjata dan seni bela diri yang beradu saling terkait. Kuas. Seekor gagak aneh terbang melintasi langit dan mendarat di dahan pohon besar yang layu akibat petir. Guyan melihat sekeliling. Tempat ini adalah sebuah desa dan dilihat dari lokasinya, tempat ini memang berada di wilayah Sekte Guntur. Namun, tempat aman yang seharusnya dilindungi oleh Sekte Guntur ini sekarang telah dihancurkan oleh penjajah. Sekte Guntur memiliki keuntungan geografis alami. Sekte ini kaya akan produk mineral yang diatribusikan Guntur yang merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat senjata. Itu sudah menjadi target dari semua sekte besar. Hanya karena kekuatan pemimpin Sekte Guntur mereka mempertahankan penampilan koeksistensi damai. Sekarang pemimpin Sekte Guntur sudah mati dan sekte-sekte di sekitarnya juga telah mengungkapkan wajah asli mereka. Melihat desa yang terbakar dalam kobaran api, Guyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Inilah dunia seni bela diri kuno. Pada saat ini, sebuah jeritan terdengar dari kejauhan. Tidak, tolong biarkan kami pergi. Tam. Seorang wanita dengan kain lari keluar dari desa sambil menggandeng tangan seorang gadis yang seumuran dengan Situ dan yang lainnya. Itu hanya karena wanita itu memiliki bekas luka di perutnya dan berdarah deras sehingga dia jatuh ke tanah begitu dia lari keluar dari desa. Ibu. Gadis itu jatuh ke tanah dan bergegas maju dengan panik untuk memeluk ibunya. Namun, dia ditangkap oleh prajurit dari sekte lain yang datang di belakangnya. Seorang pria yang mengenakan pakaian Bai Fengfu menjambak rambut gadis itu dan mengangkatnya. Pria lain maju dan menginjak wanita itu dengan keras. Dia mengutuk, dasar jalang, beraninya manusia biasa membuatku bekerja sekeras ini ya. Wanita itu terlalu lemah untuk berbicara dan hanya bisa meratap ibu. Gadis itu berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Hanya dalam sesaat wanita itu meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Gadis itu berhenti berjuang saat ini dan menatap tubuh ibunya dengan mata kosong. Guyan berubah menjadi burung gagak dan menyaksikan semuanya dalam diam. Langit dan bumi tidak baik hati dan memperlakukan semua hal sebagai anjing jerami. Para pejuang bahkan tidak menganggap serius nyawa manusia. Ini adalah sistem kejam dari dunia prajurit ini. Masa depan setiap orang mungkin ditentukan saat lahir. Karena Sekte Guntur memusnahkan keluarga Leng, saat itu Guyan membunuh Lei Tian tanpa perlindungan Lei Tian, dia meminta sekte lain untuk memusnahkan Sekte Guntur. Ini adalah sebab dan akibat. Namun awalnya hanya 10 sekte yang meluncurkan perang penjarahan, tetapi sekarang tampaknya beberapa reaksi berantai telah terjadi. Akibatnya, sekte lain juga ikut berperang satu demi satu. Mungkin karena aku mengirim seseorang untuk mengambil tindakan itu saja. Rumah Bai Feng juga merupakan salah satu kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu. Kalau begitu memikirkan hal ini, mata Raven berkedip sedikit bas. Jiwa seluruh desa termasuk jiwa ibu gadis kecil itu langsung diserap ke dalam tubuhnya. Karena dialah yang secara tidak langsung menyebabkan pembunuhan orang-orang tak bersalah, dia akan memikul tanggung jawab kausal. Target Guyan selalu merupakan kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu.
Tetapi pergi keluar untuk menyelamatkan orang akan melibatkan lebih banyak hal, jadi akan jauh lebih mudah untuk menyerap jiwa orang mati dan menyimpannya di tubuh cakal. Setelah gadis itu mati, dia akan menyerap jiwanya dan membunuh orang-orang dari rumah Bai Feng. Mungkin di dunia yang bermasalah ini, menjadi jiwa dan menyimpannya di tubuh cakar adalah tujuan terbaik untuk gadis kecil ini. Tetapi tepat ketika aku memikir, tiba-tiba angin dingin menyapu tempat itu mendesis. Hanya sekejap mata. Permukaan tanah dalam radius 10 mil langsung berubah menjadi es. Bahkan desa yang terbakar pun membeku dalam kristal es. Apa yang terjadi? Tanganku membeku. Prajurit yang memeluk gadis itu menatap lengannya dengan ngeri. Darah yang mengalir di lengannya langsung membeku menjadi es dan kulit di bawah lengan bajunya tertutup lapisan embun beku yang tebal. Lengannya langsung menegang dan membeku dengan kuat di udara, tidak dapat bergerak sama sekali. Lihat teman-temanmu lagi. Saya melihat bahwa pihak lain telah berubah menjadi patung es. Sebelum para prajurit dapat bereaksi, seorang wanita berpakaian putih salju tiba-tiba muncul di tanah beku ini. Sosoknya menonjol dalam angin dingin seolah-olah dia telah menyatu ke dalam dunia yang dingin ini. Di bawah rambut panjangnya yang berkibar, yang paling menarik perhatian adalah sepasang matanya yang dingin dan acuh tak acuh. Dingin, dingin. Prajurit itu berusaha keras untuk berbicara, tetapi suaranya tercabik-cabik oleh angin dingin. Wanita itu tidak menjawab, matanya menyapu sekeliling dan akhirnya tertuju pada prajurit dan gadis di tangannya. Mengapa membantai desa itu? Suara wanita itu dingin, tetapi sepertinya menembus langsung ke pikiran prajurit itu. Baiklah. Prajurit itu tidak dapat berbicara karena suhunya sangat rendah, sehingga dia secara bertahap kehilangan kesadaran. Desir sebuah hujan kristal es melayang. Pria itu membeku menjadi patung es dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat adegan ini, ekspresi wanita itu tidak berubah sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah alis gadis yang terangkat ke udara. Sesaat. Saat es dan salju mencair, kristal es di tubuh gadis itu secara bertahap menghilang. Dengan bunyi gedebuk gadis itu jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Wanita itu menatap gadis berwajah pucat dengan air mata di matanya terbaring di tanah. Pikirannya mengembara seolah-olah dia telah kembali ke saat dia meninggalkan keluarga Leng. Adikku, apakah dia masih hidup dan tepat pada saat ini? Disertai dengan suara kepakan sayap. Seekor burung gagak tiba-tiba mendarat di kepala prajurit yang membeku menjadi patung es. Dan di bawah tatapan mata wanita dingin yang sedikit fokus, dia berbicara perlahan, Leng Bingning, aku tidak menyangka kamu memiliki hati yang penuh kasih seperti itu. Nada bicara Guyan datar, tetapi dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Leng Bingning muncul di dunia seni bela diri kuno. Lalu siapa Leng Bingning yang saya lihat di dunia sekuler sebelumnya? Leng Bingning sebenarnya adalah karakter yang muncul di bagian akhir novel aslinya. Dia adalah saudara perempuan Leng Qingqiu yang pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk berlatih. Kemudian dia bahkan menjadi pemimpin sekte Bingxin dan mempelajari keterampilan tertinggi sekte itu, Bingxin Jue. Tetapi dulu sekali-sekali, Guyan pernah melihat Leng Bingning di dunia sekuler. Saat perjamuan Istana Yama, Leng Bingning dan Mei Sue muncul di perjamuan itu. Kemudian, ketika mereka pergi ke area terlarang No. 5, Leng Qingqiu menyamar sebagai Leng Bingning dan menggodanya. Oleh karena itu, menurut Guyan, Leng Qingqiu seharusnya sudah mengenal Leng Bingning sejak lama. Jadi sekarang pihak lain muncul di dunia seni bela diri kuno. Mungkinkah Qingqiu menyuruhnya melakukan sesuatu? Leng Bingning menatap burung gagak di depannya dengan tenang. Dia sedikit bingung, kapan burung gagak itu muncul? Leng Bingning sangat yakin bahwa dia baru saja melihat sekeliling dan tidak melihat keberadaan spesies ini. Seekor gagak berbicara, apakah itu monster, tetapi pihak lain tampaknya mengenal saya. Tetapi dia tidak memiliki kesan bahwa ada anggota sekte yang pandai seni transformasi. Belum lagi Leng Bingning secara bertahap menjadi waspada. Dia menemukan bahwa burung gagak yang berbicara di depannya sebenarnya mengeluarkan bow yang familiar bagi Chaos Darkness Evil disagregasi jahatnya. Boom, dia bereaksi dengan cepat. Pedang es dengan cepat memadat di tangan Leng Bingning, desir. Dia menunjuk burung gagak itu dan berkata dengan dingin, kamu adalah Raja Malam. Bab 388, adikmu masih hidup. Mengapa nada ini terdengar begitu aneh? Guyan merasa sedikit bingung. Mengapa ada reaksi sebesar itu? Bukankah seharusnya kamu sudah bertemu dengan Leng Qingqiu versi Raja Malam sejak lama? Mungkinkah ada secercah cahaya dan kesadaran di mata Guyan? Jika dia menebak dengan benar, apakah Leng Bingning yang dia temui di perjamuan di Istana Yama sebenarnya adalah Leng Qingqiu yang menyamar? Kerja bagus. Leng Qingqiu secara tidak sengaja menyamar sebagai karakter yang sudah ada di novel aslinya. Apakah ini ikatan antara saudara perempuan? Guyan menghela napas dalam hati. Dia menatap Leng Bingning yang tampak bermusuhan di depannya dan tersenyum penuh arti. Jadi, ada banyak ruang untuk bermanuver. Pikirkan ini. Guyan berbicara perlahan, suaranya serak dan rendah, penuh keanehan dan kejahatan. Heh, Leng Bingning, kecerdasanmu masih sangat tajam. Sayang sekali kamu tidak berada di keluarga Leng tahun itu dan tidak melihat pertempuran yang menggemparkan bumi itu. Diam. Leng Bingning mengerutkan kening dan pedang es di tangannya segera menebas ke arah burung gagak di depannya. Burung gagak ini, inkarnasi Raja Malam, sebenarnya masih memiliki ingatan tentang masa lalu.
Pihak lain tidak mungkin menjadi raja malam ini. Dengan kata lain, lawan adalah klon Belati. Apakah kamu di sini untuk mencari pewaris baru? Aku tidak pernah menyangka Belati aneh itu benar-benar memiliki kesadaran kembali ke masa sekarang. Ketika pedang es itu mengenai tubuh Gagak itu berubah menjadi bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam sekejap. Kenapa harus ribut? Ini hanyalah inkarnasi diriku. Adapun kamu, sepertinya kamu belum mengembangkan teknik hati es ke tahap kesempurnaan yang hebat untuk menjadi tanpa ampun dan tanpa keinginan. Suara aneh datang dari sisi lain. Leng Bingning menoleh dan melihat. Aku melihat burung gagak muncul di atap di belakangku di beberapa titik. Pupil orang lain berwarna hitam pekat segelap jurang. Guyan menatap Leng Bingning dengan saksama dan pupil matanya memantulkan wajah orang lain yang agak mirip dengan Leng Qingqiu. Mereka memang bersaudara dan bahkan kepribadian mereka hampir sama. Leng Bingning menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia berkata dengan dingin, dalam pertempuran di dunia seni bela diri kuno, kau menyihir ayahku dan mencemarinya dengan kekuatan malam. Dia mengamuk di dunia sekuler dan menyebabkan keluarga Leng saya dikepung dan dihancurkan. Raja Malam, aku bersumpah sejak saat itu bahwa aku akan membunuhmu sekali dan untuk selamanya. Leng Bingning tahu bahwa wujud asli Raja Malam sebenarnya adalah Belati. Selama Belati itu dihancurkan, Raja Malam dapat sepenuhnya dihilangkan. Guyan sedikit bingung, aku mengerti. Dulu, ayah Qingqiu terpesona oleh Belati Raja Malam. Karena Leng Qingqiu adalah penjahat utama dalam novel aslinya, sangat sedikit yang ditulis tentang dia, belum lagi kebenaran di balik pemusnahan keluarga Leng. Tapi Guyan tidak berpikir kebenaran sesederhana itu. Pasti ada lebih banyak rahasia tentang kebenaran di balik pemusnahan keluarga Leng. Bagaimanapun, dia melahap jiwa banyak orang yang telah mengepung dan menindas keluarga Leng. Sepertinya aku melihat beberapa fragmen ingatan. Tetapi ingatan ini sangat terfragmentasi dan tidak membentuk garis waktu yang lengkap. Guyan merasa bahwa jika dia bisa melahap tokoh kunci, dia mungkin bisa mempelajari kebenaran tentang mengapa keluarga Leng dibasmi. Kembali ke masa sekarang. Suara Guyan serak dan dia berkata kepada Leng Bingning dengan ambigu. Kekuatan yang mengepung keluarga Leng Anda adalah berbagai kekuatan. Apa hubungannya dengan saya dan Raja Malam? Aku hanya memberi orang itu sedikit kekuatan untuk membalikkan keadaan. Selain itu, sekte seni bela diri kuno selalu oportunistik dan selalu egois. Apakah mereka benar-benar hanya ingin melenyapkan saya bencana dunia yang disebut dengan mengepung dan menekan saya? Jika itu benar-benar hanya untuk melenyapkan Raja Malam, lalu mengapa mereka secara tidak sengaja melukai ratusan orang tak bersalah di keluarga Leng? Jika saya ingat dengan benar, sepertinya pemimpin sebuah sekte pernah berkata, lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Beginilah ayahmu dipaksa kehilangan akal sehatnya dan muncul atas inisiatifnya sendiri. Jangan bilang kau hanya membenciku dan bukan mereka mendengar ini. Leng Bingning mengepalkan pedang es di tangannya, dia menatap Raven dengan dingin dan memarahinya dengan suara dingin diam. Faktanya Raja Malam telah tepat sasaran. Leng Bingning belum mengolah Bing Xin Jue ke keadaan kesempurnaan agung yang tanpa ampun dan tanpa keinginan bukan karena dia tidak dapat mengolahnya. Itu karena dia sengaja tidak berlatih karena dia harus selalu berpegang pada kebencian yang disebabkan oleh insiden itu. Dia tidak bisa melupakan kerugian yang disebabkan Raja Ye dan sekte-sekte itu kepada keluarga Leng. Jadi dia harus menjadi lebih kuat. Setelah menjadi lebih kuat, dia pertama-tama akan membunuh Raja Malam itu sendiri, dan kemudian melenyapkan semua pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan keluarga Leng. Guyan tersenyum lembut, melebarkan sayapnya, dan terbang menuju Leng Bingning. Dia melayang di depan pihak lain dan berkata dengan suara jahat, hehehe Leng Bingning, kau tidak perlu begitu memusuhiku. Kita mungkin bisa berkolaborasi satu sama lain. Mendengar ini, Leng Bingning menahan keinginan untuk menghunus pedangnya lagi dan berkata dengan suara dingin, kerja sama. Raja Malam, kau gila? Aku tidak tahu apakah itu ilusi Leng Bingning. Reinkarnasi Raja Malam saat ini tampaknya berbeda dari Raja Malam sebelumnya yang tercatat dalam buku. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa pihak lain dapat berkomunikasi dengannya. Jadi pihak lain benar-benar inkarnasi Raja Malam. Mata Guyan mengungkapkan cahaya aneh, tentu saja aku tidak gila kan? Tidakkah kamu ingin melihat adikmu? Begitu kata-kata ini diucapkan, riak-riak melonjak di hati Leng Bingning. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap burung gagak di depannya dengan tidak percaya. Apa katamu? Adikku, mungkinkah kedua adik perempuanku masih hidup? Hahait itu adikmu, kedua adikmu selamat dari pertempuran. Guyan membuka mulutnya perlahan dan mengatakan sesuatu yang membuat Leng Bingning terpana di tempat. Kedua adik perempuanku Leng Qingqiu, Leng Linger, apakah mereka masih hidup? Leng Bingning mengumpulkan pikirannya dan menatap burung gagak di depannya dengan waspada. Mengapa kamu memberitahuku ini? Apa tujuanmu? Juga, di mana saudara perempuanku dan yang lainnya? Guyan perlahan mendarat di depan patung es di depan Leng Bingning dan berkata dengan tidak jelas, jangan khawatir, Leng Bingning. Jika saya memberitahu Anda sekarang bahwa mereka hidup dengan baik, saya khawatir Anda tidak akan mempercayai. Jadi mengapa Anda tidak pergi ke dunia sekuler dan melihat mereka sendiri? Keluarga Jiang Hai Leng mereka selalu ada berbicara tentang. Guyan berubah menjadi burung gagak dan dengan lembut mengepakkan sayapnya ke samping.
Bas, sebuah lubang hitam ruang angkasa terbuka. Leng Bingning tidak lagi terkejut dengan gerakan semacam ini. Namun selain kegembiraan, dia juga merasa ragu. Dia menatap lekat-lekat burung gagak di depannya, dan sejenak dia tidak bisa mengetahui tujuannya. Setelah berpikir sejenak, Leng Bingning bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu menceritakan ini padaku? The Night King, apa yang dia rencanakan? Menilai dari fakta bahwa pihak lain telah berubah menjadi burung gagak, mungkinkah karena dia belum menemukan pewaris baru? Guyan mendengar ini dan perlahan berkata, aku sudah katakan sebelumnya kita bisa bekerja sama satu sama lain. Sebelum saya menyatakan persyaratan kerja sama saya bisa membawa Anda untuk bertemu saudara perempuan Anda. Leng Bingning adalah penggemar berat King Qiu di novel aslinya. Jadi Guyan merasa sangat lega memilikinya sebagai rekan satu tim. Selain itu, setiap kali dia melahap jiwa, Guyan harus menanggung semua rasa sakit orang tersebut sebelumnya. Jika dia terus menelan, dia mungkin menjadi gila seperti Leng Qingqiu dalam novel aslinya sebelum dia menyelesaikan semua rencananya. Bing Xin Jue karya Soleng Bingning sangat membantunya. Dia sendiri tidak perlu berlatih, dia hanya perlu membiarkan Leng Bingning menekan semua emosi negatif di hatinya yang disebabkan oleh melahap jiwa. Pihak lain sudah membenci kekuatan yang mengepung dan menekan keluarga Leng saat itu, sehingga kedua belah pihak bekerja sama. Rencananya pasti akan berjalan lebih mantap. Perang di dunia seni bela diri kuno telah dimulai dan fakta bahwa anggota organisasi malam telah menyusup ke dunia seni bela diri kuno pasti menjadi masalah kewaspadaan bagi semua sekte besar di sini. Jika Leng Bingning membantunya mengkoordinasikan kekuatan internal dan eksternal, saya yakin bahwa sekte-sekte di dunia seni bela diri kuno akan didorong ke dunia sekuler untuk bergabung dengan aliansi prajurit. Ini sangat membantu saya, adapun Leng Bingning saya tidak lagi mempertimbangkannya. Sambil menggunakan ki sejatinya untuk melayang gadis tak sadarkan diri di tanah, dia mengambil langkah ke dalam lubang hitam. Leng Bingning tetap sangat waspada. Night King, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tetapi jika kau pikir aku akan bekerja sama denganmu, kau salah. Leng Bingning sudah memutuskan dalam hatinya bahwa sesuatu telah terjadi pada Raja Malam saat dia mencari pewaris, jadi dia menunggu sampai dia memastikan bahwa saudara perempuannya aman. Dia akan segera mengunci aura Raja Malam dan memusnahkannya. Sosok Leng Bingning menghilang di lubang hitam. Gagak yang diubah Guyan menjadi juga memasuki lubang hitam. Tidak lama setelah keduanya menghilang, sekelompok orang lain dari rumah Bai Feng bergegas ke sini. Mereka semua melihat pemandangan itu dengan ekspresi muram saat berubah menjadi patung es. Xiao Bing Xin Jue, seseorang dari sekte Bing Xin, sebenarnya ada di sini. Kekuatan seperti itu pasti hasil karya Leng Bingning Sang Santa dari sekte Bing Xin. Ketua sekte Tuan Muda, kata-kata itu belum selesai. Sebuah teriakan melengking terdengar, Lia, Santa bejat dari sekte Bing Xin itu. Dia benar-benar membunuh Lierku. Seorang pria parubaya memeluk prajurit yang telah berubah menjadi patung es. Matanya merah dan suaranya tercekat isak tangis, ayah harus membalasmu. Dia menghapus air matanya dan berteriak kepada kerumunan, sebuah tim akan menangkap sekte Guntur sesuai dengan rencana semula. Kalian semua ikuti aku ke sekte Bing Xin, aku akan membuat mereka menyerahkan Leng Bingning kepadaku sebagai ganti nyawa Lia. Ya, bab 389, halo kakak ipar dunia sekuler. SMA Jianghai, di dalam gedung prajurit yang baru dibangun. Leng Linger tinggal di kelas prajurit sambil melihat keluar jendela dengan bosan. Ah, membosankan sekali. Kenapa Qionglan tidak ditugaskan ke kelas yang sama denganku? Aku tidak punya teman bicara di kelas. Saat ini, Bas. Sebuah lubang hitam muncul di pohon besar di luar jendela. Segera setelah, sesosok tubuh dan seekor burung gagak muncul dari lubang hitam dan berdiri di cabang. Sosok dalam pakaian seputih salju memiliki ekspresi tenang dan dingin dan agak mirip dengan saudara perempuannya. Orang lain itu memegang seorang gadis kecil di tangannya. Leng Linger berkedip. Dia mengucek matanya. Apa-apaan ini? Di belakang podium, seorang seniman bela diri yang telah memperoleh kultivasi sedang menjelaskan model kemajuan seniman bela diri kepada lusinan orang di ruang kelas. Teman-teman sekelasmu di kelas prajurit berbeda dari mereka yang berada di kelas reguler. Ujian masuk perguruan tinggi Anda ada di bulan Maret yang kebetulan sama dengan waktu ujian bakat nasional Departemen Prajurit. Selama kami dapat mendeteksi bakat seni bela diri Anda dapat memasuki sekolah yang berbeda berdasarkan bakat Anda. Tes bakat ini adalah untuk menguji pencapaian yang dapat Anda raih di masa depan. Ini adalah metode mendeteksi bakat prajurit yang diciptakan oleh Master Ya dari Forum Prajurit dan dipelajari serta ditingkatkan oleh Divisi Formasi Departemen. Guru itu juga kebetulan membawa sebuah contoh. Saat dia berbicara, prajurit itu mengeluarkan bola kristal dan berkata sambil tersenyum, letakkan saja tanganmu di atasnya dan itu akan mendeteksi tingkat kultivasi tertinggi yang dapat dicapai oleh masing-masing. Tentu saja, apa yang ingin guru katakan di sini adalah bahwa masa depan setiap orang ada di tangan mereka sendiri. Pencapaian seperti apa yang akan kamu buat tergantung padamu. Saat prajurit itu berbicara, dia memperhatikan bahwa ada seorang anak laki-laki berambut kuning kecil di ruang kelas yang sedang melihat keluar jendela dan tidak mendengarkan dengan saksama. Dia segera mengerutkan kening. Dari kesan saya, anak laki-laki berambut kuning kecil ini tampaknya menjadi orang yang mendapat perhatian khusus dari atasannya. Tapi dia tidak diberitahu alasan spesifiknya. Bagaimanapun, dia berdeham dan berkata, siswa Leng Linger adalah apa yang guru bicarakan terlalu membosankan.
Tapi ini adalah bagian pengetahuan yang sangat penting untuk ujian bakat prajuritmu di bulan Maret. Jika kamu bisa menjadi seorang prajurit di masa depan. Kata-kata itu belum selesai guru. Leng Linger berdiri dan berbalik menunjuk keluar jendela dengan terkejut. Teacera, seekor gagak dan seseorang tiba-tiba muncul di luar. Prajurit yang sedang berbicara. Dia tidak marah setelah diinterupsi dan melihat keluar ke arah yang ditunjuk Leng Linger. Namun sama sekali tidak ada apapun. Leng Linger juga terpana. Dia jelas-jelas melihatnya barusan. Para siswa lain juga tertawa terbahak-bahak. Leng Linger, apa yang sedang kamu impikan di siang bolong? Ya, masih ada seseorang dan seekor burung gagak. Leng Linger, ku dengar kamu sering bertingkah aneh di kelas-kelas sebelumnya. Kenapa kamu tidak bersikap baik di kelas prajurit ini? Haha, people seperti ini tidak akan mencapai apapun di masa depan. Dia menarik napas dalam-dalam. Mencoba untuk tetap tersenyum. Haha, Linger pasti terlalu bosan, makanya dia ingin mengatakan kata-kata ini. Bagaimana kalau begini, kamu naik ke atas panggung dan uji efek deteksi bola kristal pada para siswa. Sebagai kelas prajurit, sebenarnya, kalian semua perlu menyelesaikan tes bakat hari ini. Leng Linger menarik kembali pandangannya dan mengangguk tak berdaya. Oh. Mungkinkah aku benar-benar salah melihatnya? Dia tidak memikirkannya lagi dan berjalan maju untuk memulai tes bakat. 5 menit kemudian bang. Terdengar suara bola kristal pecah di ruang kelas. Kemudian terdengar suara terkejut dan panik dari guru ahli bela diri. Bola kristal itu rusak. Grandmaster Leng Linger berpotensi menjadi seorang Grandmaster. Di sebuah gedung tinggi di suatu tempat di Jianghai, sebuah lubang hitam muncul. Sosok Raven dan Leng Bingning berjalan keluar. Ekspresi Leng Bingning tidak lagi tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan batinnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, itu Linger. Itu tidak mungkin salah, pihak lain persis sama seperti sebelumnya. Linger masih hidup dan masih bersekolah seperti biasa. Guyan yang berubah menjadi gagak menyela dan berkata dia berada di kelas prajurit mempersiapkan diri untuk dipromosikan menjadi seorang prajurit. Leng Bingning mengabaikan inkarnasi Raja Malam. Bisakah kamu berhenti berbicara tentang seberapa akrabnya kamu dengan Lingerku? Dunia telah berubah secara drastis bukankah sebagian besar karena kamu Raja Malam sehingga dunia menjadi seperti ini? Ungkarena Raja Malam Leng Bingning tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jika orang di depannya sekarang adalah inkarnasi dari Night King. Lalu siapa Night King yang melakukan siaran langsung sebelumnya? Dunia telah berubah secara tiba-tiba dan bahkan Leng Bingning sendiri baru-baru ini mulai memperhatikan informasi di internet. Leng Bingning mengerutkan kening dan menatap burung gagak di depannya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi dia bertanya dengan suara berat kerjasama seperti apa yang kamu bicarakan ini? Siapa kamu? Benarkah Raja Malam yang mendengar ini? Guyan bertanya dengan nada yang sedikit aneh. Tidakkah kamu ingin bertemu dengan Leng Qingqiu dulu? Melihat adalah sesuatu yang tentu saja ingin kamu lihat. Tapi tidak sekarang. Leng Bingning menghela nafas dalam hatinya, merasa terlalu malu untuk bertemu dengannya. Lagi pula, dia tidak ada di sana ketika kedua adik perempuannya sangat membutuhkannya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, beritahu aku apa bentuk kerjasamamu dulu. Mendengar ini, Guyan tidak lagi menyembunyikannya. Suaranya mulai berubah dan bagi Leng Bingning, itu terdengar seperti suara pria normal. Ini disebut kerjasama namun sebenarnya aku ingin menyusahkanmu kakak ipar untuk sebuah bantuan. Hello sister-in-law, saya khawatir Anda tidak akan mempercayai saya jadi saya menggunakan tindakan putus asa ini. Gagak itu melayang di udara dan kata-kata yang diucapkannya membuat Leng Bingning terpana. Kakak ipar. Leng Bingning menatap gagak itu dengan seksama selama beberapa detik. Sebuah pedang es dengan cepat terkumpul di tangannya dan mengarahkannya ke apa yang disebut klon gagak di depannya. Siapa kau sebenarnya? Nada bicara Leng Bingning dingin. Kakak ipar, kapan aku punya ipar seperti itu? Melihat ini Guyan menjelaskan tanpa daya kakak ipar, kamu benar-benar tidak menjelajahi internet. Tapi Guyan bisa memahaminya. Informasi antara dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno tidak tersirkulasi dengan baik. Belum lagi orang-orang seperti Leng Bingning yang sepenuhnya fokus pada latihan Bing Xin Jue. Ditambah dengan kelahiran Raja Malam, semua informasi sebelumnya hanyut dalam aliran waktu yang panjang di internet. Jika Leng Bingning pernah memperhatikan informasi yang sedang hangat di dunia sekuler, maka sedini 2 atau 3 bulan lalu di pertemuan tahunan keluarga Gu, mereka seharusnya sudah tahu bahwa Leng Qingqiu dan Leng Linger masih hidup. Kakak, kamu harus memeriksa informasi secara online sendiri. Memikirkan Guyan ini yang telah berubah menjadi burung gagak, mengeluarkan ponselnya dari ruang sistem, mencari, dan menjelaskan. Leng Bingning terdiam. Guyan adalah putra sulung dari keluarga Gu. Dia menjadi kekasih adik perempuannya, Leng Qingqiu, ketika dia pergi. Bang! Leng Bingning menghancurkan telepon yang Guyan berikan padanya yang berisi foto close-up saudara perempuannya dan Guyan. Dia menatap burung gagak di depannya dengan mata dingin. Mari kita kesampingkan fakta bahwa pria ini adalah kekasih saudara perempuan. Pihak lain sebenarnya terinfeksi kekuatan malam. Dengan kata lain, dialah yang membuat dunia menjadi seperti ini. Yang paling penting adalah Leng Qingqiu, apakah dia tahu tentang ini? Namun Nguyen sudah menduga bahwa pihak lain akan memiliki reaksi ini ketika mendengar ini.
Jadi dia mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya dan terbatuk pelan meskipun sangat lucu bagi seekor gagak untuk melakukan ini kakak. Jangan panggil aku saudara perempuan kakak ipar Nona. Panjang lebar cerita ini jadi akan kusingkat aku akan memberimu memori dan kamu akan mengerti. Saat dia mengatakan ini bola cahaya hitam melayang di depan Leng Bingning. Leng Bingning melihat bola cahaya. Ini adalah bola memori yang terwujud, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Memikirkan hal ini, Leng Bingning menyerap memori tersebut. 10 menit kemudian, Leng Bingning membuka matanya dan menatap burung gagak di depannya dengan tidak percaya. Ternyata menjadi Raja Malam sebelumnya, ayahnya, memang sudah mati dan Belati telah menemukan Raja Malam baru. Itu adalah Leng Qingqiu adikku sendiri sebenarnya menjadi Raja Malam. Namun, Guyan mengambil Belati itu dan dia kehilangan kekuatan malam. Yang paling penting adalah rencana akhir Guyan sebenarnya seperti ini. Leng Bingning menatap Guyan dengan ekspresi rumit sejenak. Yang kau ingin aku lakukan adalah menggunakan teknik hati es untuk menekan emosi negatifmu dan menjagamu tetap rasional, kan? Guyan mengangguk. Bahkan jika aku tidak bertemu denganmu, aku akan pergi mencarimu. Pada titik ini, nada bicara Guyan menjadi lebih santai. Tapi, siapa sangka kita akan bertemu secara kebetulan seperti ini. Inilah ikatan antara keluarga kita. Leng Bingning berhenti berbicara. Dia menatap burung gagak di depannya, pikirannya penuh dengan pikiran dan akhirnya dia menghela nafas pelan. Aku mengerti. Melihat ini, Guyan tersenyum dan berkata, aku mengerti, kalau begitu aku akan membawamu ke area terlarang. Tidak. Bisakah kamu membantuku menekan emosi negatifku dulu? Aku sudah menelan terlalu banyak belakangan ini dan aku tidak tahan lagi. Aku akan memberitahumu rencana detailnya nanti begitu kata-kata ini keluar. Leng Bingning menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara berat, jangan khawatir tentang itu, aku masih ada yang harus dilakukan. Guyan tertegun nada hal lain dan nadanya begitu berat. Mungkinkah dia ingin mencari tempat untuk gadis kecil di tangannya terlebih dahulu? Tepat ketika saya memikirkan hal ini saya mendengar pihak lain berkata, sekarang kamu bisa membawaku untuk melihat Qingqiu kita. Awasi saja dari kejauhan, jangan biarkan dia ketahuan seperti Lingel. Guyan bab 390 Leng Bingning bergabung dengan keluarga Leng di kamp. Di dalam kompleks, Leng Qingqiu tergantung di udara dengan 10 bilah putih melayang di belakangnya. Selain itu, ada bilah yang terlihat samar-samar yang tampaknya mengembun. Dalam waktu kurang dari sesaat, boom. Saat aura yang kuat menyebar dari sekelilingnya, bilah putih ke-11 juga sepenuhnya berubah menjadi zat. Leng Qingqiu membuka matanya, pupilnya berwarna putih cerah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Bagus sekali, bilah spiritual ke-11 juga telah dipadatkan. Sepertinya metode latihan intim yang saya praktikkan dengan Guyan sebelumnya memang efektif. Jumlah bilah mental di punggung sebenarnya menunjukkan seberapa kuat kekuatan mental seseorang. Menurut tebakan Leng Qingqiu, kekuatannya saat ini mungkin telah mencapai tingkat orang pertama di bawah Grandmaster. Lagi pula, metode pembunuhan paranormal adalah menyerang jiwa secara langsung. Bahkan Long Tianyuan, kepala departemen prajurit, mungkin tidak dapat memblokir pisau dari belakangnya. Area jangkauan kekuatan mental Leng Qingqiu saat ini telah mencapai 1000 mil. Hanya dengan pikiran dia dapat merasakan setiap situasi dan pergerakan dalam jangkauan persepsi mentalnya. Jika dia terus berlatih, jangkauan persepsi spiritual Leng Qingqiu akan mampu mencakup seluruh sungai dan laut. Pada saat itu setiap helai rumput, setiap bunga dan setiap pohon tidak ada gerakan yang bisa lolos dari kuncian mentalnya. Saat ini, Bas. Dua aura tiba-tiba muncul di tempat yang berjarak kurang dari 100 meter dari keluarga Leng. Ada napas samar dan dia sepertinya kehilangan kesadaran. Yang lainnya berada di level Grandmaster tahap menengah. Sejak terakhir kali musuh menyerang keluarga Leng dan ingin menangkap Leng Lingya, Leng Qingqiu dengan hati-hati menyebarkan jaring laba-laba kekuatan mental. Setelah merasakan pihak lain saat ini, Leng Qingqiu mengerutkan kening. Apakah itu musuh? Ada sesuatu yang salah. Aura tuan ini sangat familiar. Rasanya seperti kita pernah bertemu bertahun-tahun lalu. Leng Bingning sedang menggendong gadis kecil dengan burung gagak yang berdiri di pundaknya. Dari sini dia bisa mengintip Leng Qingqiu yang sedang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kakak perempuan telah menjadi jauh lebih. Pencipta misterius dari metode pengendalian pikiran ternyata adalah saudara perempuannya sendiri. Qingqiu luar biasa, istriku Guyan berkata dengan bangga di samping. Untuk lebih amannya, dia menyembunyikan napasnya dan menyatu dengan alam. Bahkan jika itu adalah Leng Qingqiu, jika tidak diselidiki dengan cermat, dia mungkin tidak akan ditemukan. Itu adikku. Leng Bingning masih sangat tertekan karena kubisnya dimakan babi. Namun, dia harus menerima kenyataan ini. Setelah mengetahui semua yang telah dilakukan Guyan, dia menyadari bahwa Guyan sangat mencintai saudara perempuannya. Aku sudah cukup melihat. Leng Bingning berkata dengan lembut, ayo pergi, bawa aku ke tempat yang kau sebutkan. Oke ya, bagaimana dengan gadis kecil ini? Aku berencana untuk membawanya kembali ke Sekte Bingsin. Kata-kata itu jatuh bas. Lubang hitam terbuka dan Leng Bingning dan Guyan menghilang dalam sekejap. Setelah merasakan napas meninggalkan sisi, jarum perak kekuatan spiritual yang tidak terlihat oleh mata telanjang juga menghilang dari area sekitar Leng Bingning dan yang lainnya. Leng Qingqiu menenangkan pikirannya dan menarik kembali kemampuannya.
Sepertinya dia bukan musuh, dia hanya datang untuk memeriksa situasinya. Juga, pihak lain muncul tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Leng Qingqiu hanya memiliki beberapa kandidat dalam benaknya yang memiliki kemampuan untuk menggunakan ruang. Dia tidak merasakan aura seorang master dari seseorang yang menunjukkan tanda-tanda melatih keterampilannya. Dengan kata lain, apakah ada orang ketiga di sekitar pihak lain? Siapa yang bisa lolos dari persepsinya? Ia tidak hanya bisa melompat melalui ruang angkasa tetapi juga menyembunyikan auranya sehingga dia tidak akan ditemukan. Mungkinkah? Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya dan sesosok muncul di benaknya. Apakah itu Gu? Jika itu Guyan, mengapa dia tidak masuk ke rumah untuk menemuinya ketika dia tiba di depan rumahnya? Sungguh bajingan, aku ingin tahu rencana jahat apa yang diam-diam dia buat. Forbidden Area nomor 3 Rumble, invasi awan gelap berlanjut. Bumi yang dulunya hijau dan penuh vitalitas kini berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Bum bum bum. Tangan-tangan hitam raksasa menembus bumi, tidak hanya melahap makhluk hidup di sini tetapi juga menghancurkan kekuatan terlarang tempat ini dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Bas, sebuah lubang hitam muncul. Leng Bingning perlahan berjalan keluar dari lubang hitam dan matanya langsung tertuju pada Guyan yang sedang duduk di awan gelap. Gambarnya tidak seperti yang dia bayangkan. Orang lain itu mengenakan jubah hitam dan karena dia terus-menerus menyerap kekuatan makhluk hidup, rambut Guyan juga tumbuh dan memanjang. Rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin dan setiap helainya tampak mengandung kekuatan hidup yang dahsyat. Bang gagak di bahu Leng Bingning menghilang. Dia berjalan maju dan bertemu dengan wujud asli Guyan untuk pertama kalinya, Guyan. Leng Bingning berbicara, alisnya sedikit berkerut. Menurut persepsinya, tampak bahwa niat jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bertabrakan di tubuh Guyan. Dan bagaimana bisa Guyan menanggung kejahatan mengerikan seperti itu sendirian? Melihat udara hitam yang bergelombang terpancar dari Guyan, Leng Bingning tidak lagi memikirkannya. Dia melangkah maju dan dengan cepat membuat beberapa segel tangan bas. Gelombang udara dingin terpancar dari sini dan kemudian dia menunjuk ke arah dahi Guyan. Dia berteriak dengan suara rendah, teknik hati es boom sesaat. Energi hitam dengan cepat ditekan dan ekspresi Guyan berangsur-angsur rileks. Lakukan semua ini. Leng Bingning menatap Guyan dengan tenang dan kekuatan aturan yang menyembunyikan penampilan orang lain secara bertahap menghilang. Wajah tampan Guyan terungkap. Leng Bingning mengangguk diam-diam. Dilihat dari penampilannya saja, dia memang cocok untuk Qingqiu. Saat Guyan melepaskan penyamarannya, Leng Bingning juga merasakan sesuatu yang istimewa. Dia mengerutkan kening. Merasakan dari jarak sedekat ini sepertinya Guyan memancarkan beberapa fluktuasi aura Qingqiu. Ini jelas merupakan aroma yang hanya bisa dicium oleh orang-orang terdekat. Pria brengsek ini pasti memaksa Qingqiu untuk melakukan hal yang intim seperti itu. Detik berikutnya, Guyan membuka matanya dan pandangannya menyapu Leng Bingning di depannya. Dia berdiri dengan senyum di wajahnya dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu. Oh, tidak perlu membuang waktu untuk berbicara omong kosong, apa rencanamu selanjutnya? Karena Leng Bingning tahu bahwa ini semua adalah anggota keluarga dan memahami tujuan utama Guyan, dia secara alami akan berdiri di sisinya. Melihat Leng Bingning begitu masuk akal, Guyan tidak lagi menyembunyikannya. Dia menahan senyumnya, menatap Leng Bingning, dan berkata perlahan, jika aku berkata, aku ingin menghancurkan dunia seni bela diri kuno. Apa yang kamu pikirkan, saudari? Ekspresi Leng Bingning berubah, hancurkan dunia seni bela diri kuno. Guyan mengangguk, alasan mengapa dunia seni bela diri kuno ada sampai hari ini sebenarnya karena batasan alami yang menghubungkan dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno. Dan aku hanya perlu menghancurkan batasan ini. Dunia sekuler dapat terhubung dengan dunia seni bela diri kuno. Energi langit dan bumi akan menyatu satu sama lain menjadikan dunia ini keseluruhan yang baru. Ide asliku saya adalah membuat kekuatan-kekuatan di dunia seni bela diri kuno memahami bahaya Raja Malam sehingga mereka akan berinisiatif untuk bergabung dengan aliansi prajurit yang telah dibuat. Namun sayangnya, sekte-sekte di dunia persilatan kuno lebih memilih untuk memulai perang dan menjarah sumber daya di dalam dunia persilatan kuno daripada bergabung dengan dunia sekuler. Kalau begitu, saya harus menggunakan cara lain. Leng Bingning menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Matanya sungguh-sungguh saat dia berkata dengan suara yang dalam, penghalang yang menghubungkan kedua dunia tidak hanya dijaga oleh 5 kekuatan paling kuat di dunia seni bela diri kuno. Lebih penting lagi, batasan ini dapat membuat energi langit dan bumi berkumpul di dunia seni bela diri kuno. Jika batasan tersebut dilanggar, itu sama saja dengan menyebarkan energi langit dan bumi yang sudah langka ke seluruh dunia. Anda ingin membagi sesuatu yang awalnya hanya memiliki 10 bagian menjadi ribuan dan jutaan bagian. Ini memengaruhi kepentingan semua prajurit di dunia seni bela diri kuno. Ketika saatnya tiba, Anda harus menghadapi seluruh dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika tidak ada kekuatan untuk mengepung dan menekan keluarga Leng pada awalnya, mereka pasti akan mengambil tindakan pada saat itu. Namun demikian, Guyan hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah sejauh ini, aku tidak peduli apakah ada ratusan atau ribuan lawan. Tentu saja, prasyarat bagiku untuk melakukan ini adalah aku pertama-tama menguasai kekuatan tanah terlarang. Guyan melihat ke arah pohon raksasa di kejauhan yang menjulang lurus ke langit.
Ketika saya memahami dan menguasai semua kekuatan tanah terlarang, saat itulah dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler akan bergabung. Jangan khawatir, ini tidak akan terlambat. Setelah mendengar ini, Leng Bingning merasa bahwa Gu Yan hanya bermimpi. Tidak peduli seberapa kuat Raja Malam, mereka tidak bisa mengalahkan para pejuang yang bekerja bersama. Gu Yan, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Tetapi Leng Bingning mengangguk, saya mengerti, saya akan membantumu. Gu Yan adalah kekasih saudara perempuannya dan dia juga satu-satunya keluarga yang dia miliki di dunia ini. Aku harus membantu dengan ini, kata-kata itu jatuh sikat. Sosok Raven muncul lagi di bahu Leng Bingning. Leng Bingning menatap Gu Yan dengan bingung. Yang terakhir menjelaskan, jangan salah paham, untuk benar-benar yakin, aku perlu memenangkan lebih banyak kekuatan. Perang di dunia seni bela diri kuno pasti akan membujuk banyak orang untuk bekerja untukku. Leng Bingning mencibir, aku benar-benar berpikir kamu yakin bisa melawan 100 orang sendirian. Gu Yan mengangkat bahu. Semua Raja Malam sebelumnya berpikir mereka bisa melakukan ini dan kebanyakan orang juga membual tentang Raja Malam hingga seperti ini, tetapi mereka semua tetap mati. Saya harus memastikan rencana berjalan lancar. Tentu saja ada satu hal yang tidak dikatakan Gu Yan. Itu adalah Leng Qingqiu dalam novel aslinya yang benar-benar melakukannya sendiri, membunuh jalannya melalui dunia seni bela diri kuno, dunia bawah, dan kemudian dunia sekuler, hampir menyebabkan seluruh dunia runtuh. Tapi itu adalah Leng Qingqiu dalam novel aslinya. Apa hubungannya dengan aku yang berpura-pura menjadi Raja Malam Gu? Meskipun Gu Yan sudah sangat kuat sekarang, dia adalah orang yang sangat mantap dan berhati-hati, terutama karena ini mungkin dunia terakhir dan kesempatan terakhir. Hanya dengan bertindak hati-hati dan waspada di setiap langkah Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Leng Bingning mengangguk. Ini adalah ide yang bagus. Setidaknya Gu Yan tidak bertindak berdasarkan. Dia melirik gadis kecil di tangannya dan berkata perlahan, kalau begitu, aku akan kembali ke Sekte Bingxin dulu. Setelah menyelesaikan gadis kecil ini, aku akan mengikuti inkarnasi Anda ke dunia seni bela diri kuno. Baiklah, untuk merekrut talenta. Oke, ambillah ini adalah pengubah suara cakar yang dapat membantumu mengubah suaramu. Dan ini juga cakar yang dapat membantumu menyembunyikan identitasmu. Ngomong-ngomong, kalau saja, aku sudah menyiapkan pengganti boneka merek Claw untukmu untuk memalsukan kematianmu dan melarikan diri. Gu Yan mengangguk lalu mengangkat tangan kanannya bas. Beberapa benda melayang di depan Leng Bingning. Sebuah bola hitam yang dapat mengubah suara. Sebuah orang-orangan sawah seukuran telapak tangan. Jubah hitam dengan tudung bawaan. Modelnya sama dengan yang pernah Lao Gao pakai sebelumnya. Ini tahan angin, tahan air, dan tahan listrik ringan dan dapat menutupi semua bau. Inilah dia jubah cakar. Dapat menyembunyikan semua aura sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan seseorang. Leng Bingning menerima serangkaian barang dan melihat pembagian Gu Yan yang terampil. Jelas bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Dia menatap Gu Yan dalam diam lalu melangkah ke dalam lubang hitam dan menghilang. Tingkat penamaan ini, siapa yang mengajarinya? Dan Gu Yan duduk di awan gelap lagi. Dia menutup matanya dan mulai menyerap serta memahami kekuatan tanah terlarang ini. Ada 5 jenis kekuatan terlarang ini di dunia saat ini. Ini akan memakan waktu beberapa saat. Bab 391 Sekte Bingxin. Waktu berlalu. Saat malam tiba dunia seni bela diri kuno Sekte Bingxin Bas. Saat formasi teleportasi berkedip, sosok Leng Bingning muncul di sini. Di pundaknya berdiri inkarnasi Gu Yan, seekor gagak hitam. Saat ini Gu Yan sudah menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan napasnya, jadi bahkan jika seseorang berbicara dengan Leng Bingning secara langsung mereka tidak akan bisa mendeteksi Gu Yan. Dan begitu Anda memasuki Sekte Bingxin. Leng Bingning segera menyadari ada sesuatu yang salah. Gu Yan juga berkata dengan tidak jelas ada fluktuasi energi sejati dari sekte lain. Mereka berasal dari Baifeng Mansion. Baifeng Mansion adalah salah satu sekte teratas di dunia seni bela diri kuno. Pemimpinnya, Bai Lin, adalah seorang Grandmaster tingkat menengah dan dulunya merupakan sekte sekutu dengan Sekte Guntur. Namun sejak kematian Lei Tian, pemimpin Sekte Guntur, Baifeng Mansion telah meluncurkan perang aneksasi sekte terhadap Sekte Guntur. 2 prajurit yang dibunuh oleh Leng Bingning sebelumnya juga berasal dari Baifeng Mansion. Sekarang mereka muncul di sini. Sepertinya aku datang untuk menemuimu. Gu Yan menatap Leng Bingning. Ekspresi pihak lain tidak berubah sama sekali. Dia hanya berkata dengan tenang, kediaman Baifeng juga merupakan salah satu kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu. Jika mereka tidak mencariku, cepat atau lambat aku akan menghancurkan mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak maju lagi. Tujuannya adalah aula utama sekte. Wow, dia memang bibi yang baik. Gu Yan tersenyum dalam hatinya, jika itu masalahnya, maka aku akan membantumu menambahkan bahan bakar ke api. Detik berikutnya, sebuah perintah dikirimkan kepada Situ dan yang lainnya di dunia seni bela diri kuno. Semua orang hancurkan Baifeng Mansion dalam sekejap. Orang-orang dari organisasi Yi yang berada di berbagai bagian dunia seni bela diri kuno tertegun sejenak. Perintah baru, Tuan, hancurkan rumah Baifeng, hancurkan rumah Baifeng. Cepat hentikan segera dan hancurkan rumah Baifeng terlebih dahulu ya. Swish swish swish. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang dan mereka yang masih hidup melihat teman-teman mereka dengan bingung.
Apa yang mereka dengar rumah Bai Feng? Apakah rumah Bai Feng yang menyelamatkan hidup mereka? Di dalam aula utama Sekte Bingxin. Yu Mengbai, rumah Bai Feng kami dan Sekte Bingxin Anda tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi apa yang dilakukan murid baik Anda, Leng Bingning? Dunia seni bela diri kuno adalah dunia tempat yang kuat memangsa yang lemah. Apa hubungannya aneksasi rumah Bai Feng kita atas Sekte Guntur dengannya? Sekarang putraku sudah mati meskipun jiwanya telah dilestarikan. Tahukah kamu betapa sulitnya menemukan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tubuh fisik? Tidak seorang pun menemukan rumput pengikat jiwa selama jutaan tahun. Apa bedanya antara anakku mati dan mati? Yu Mengbai, jika kamu tidak memberiku penjelasan aku khawatir aku tidak akan membiarkan Sekte Bingxinmu pergi. Ketua Sekte Bai Feng Mansion, Bai Lin, berdiri di aula utama dan berteriak dingin kepada seorang wanita dengan mata tertutup dan rambut panjang sedingin es di atasnya. Wanita itu tidak lain adalah pemimpin Sekte Bingxin, Yu Mengbai. Dia adalah pria yang kuat di tahap menengah Grandmaster dan dia hanya selangkah lagi untuk mengembangkan teknik hati es ke alam kesempurnaan agung. Setelah mendengarkan ini, Yu Mengbai membuka matanya dan berbicara perlahan sekarang setelah semuanya sampai pada titik in apa maksud pemimpin Sekte Bai. Bai Lin mendengus dingin ketika mendengar ini. Aku ingin Leng Bingning menukar nyawa putraku dengan nyawanya. Aku ingin dia mati. Setelah mendengar ini, Yu Mengbai mengerutkan kening dan menolaknya dengan dingin. Mustahil. Mustahil. Baiklah kalau begitu, tunggu saja sampai rumah Bai Feng kami dan Sekte Bingxin Anda berperang. Saat ini dunia seni bela diri kuno sedang dalam keadaan perang karena insiden Raja Malam. Para peri dingin di Sekte Bingxin pasti sudah lama didambakan oleh orang lain. Anda perlu memikirkan hal ini dengan saksama. Ketika Bai Lin mendengar ini, dia langsung berteriak marah. Saat Bai Lin berbicara, murid-murid lain dari Bai Feng Mansion juga mulai mengejeknya satu persatu. Kenapa kamu terlihat begitu muram? Apakah ada yang salah dengan apa yang dikatakan pemimpin? Kalian semua merasa superior. Hahaha, benar sekali. Aku sudah lama mendengar bahwa Fairy Leng Bingning tak tertandingi. Begitu kita menangkapnya, kita pasti akan mencicipinya. Dan mendengarkan ucapan tak tahu malu Bai Feng Fu dan lainnya. Murid Sekte Bingxin lainnya di aula sangat marah sehingga mereka menghunus pedang dan berteriak tak tahu malu. Yute Bai Feng Mansion benar-benar bertindak terlalu jauh. Bai Linyo adalah seorang master, tetapi apa yang Anda katakan tidak berbeda dengan ucapan seorang gangster. Mendengar kematian pengadilan ini, otoritas Grandmaster tidak boleh dihina. Ada sedikit niat membunuh di mata Bai Phosphorus Boom. Aliran energi sejati mengalir di sekitar. Dia bergegas langsung menuju murid yang sedang berbicara. Jika kamu terkena, kamu mungkin akan mati di tempat. Mata Yu Mengbai menyipit dan dia juga menggunakan energi sejatinya untuk melawan. Boom! Kedua aliran energi sejati bertabrakan menyebabkan aliran udara yang kuat meledak di aula. Lakukan semua ini. Yu Mengbai berdiri dan menatap dingin Bai Lin di bawah aula. Master Baido, Anda benar-benar ingin memulai perang? Bai Lin mencibir. Liarku sudah mesyentah aku membunuh Leng Bingning atau kita mulai perang. Namun kata-kata itu baru saja jatuh dan Meng Bai belum menjawab. Cemoohan yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba datang dari luar. Segera setelah suhu di dalam aula tiba-tiba turun. Galal, dalam sekejap tempat ini tertutup kristal es. Pada saat yang sama, murid-murid dari Bai Feng Mansion yang hadir juga melihat tubuh mereka dengan nyeri. Master Sekte, tubuh kami. Guru, selamatkan aku, Metropolitan. Ini adalah Bing Xinjue. Melihat ini, pupil Bai Lin menyusut dan ekspresinya menjadi sangat marah. Dia menoleh dan meraung ke arah pintu masuk aula. Leng Bingning, beraninya kau. Namun, apa yang muncul sebagai respons terhadap fosfor putih adalah komentar yang sangat dingin. Mengapa tidak bang saat kata-kata itu jatuh? Para murid dari Bai Feng Mansion yang hadir di tempat kejadian langsung hancur menjadi kristal es saat mereka berubah menjadi patung es. Kakak senior, kakak guru, kembali kakak senior. Yu Mengbai menatap Leng Bingning yang berdiri di depan pintu dan mengangkat tangannya untuk membunuh beberapa orang dari Bai Feng Mansion. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan senyum pahit, sekarang kita harus berperang. Leng Bingning masuk dengan wajah dingin. Dia melihat ke arah tengah aula dengan mata merah karena marah, dadanya naik turun dengan fosfor putih dan berkata dengan tenang, aku membunuh semua orangmu. Jika kamu ingin perang maka datang dan bertarung, kamu hebat-hebat. Bai Phosphorus sangat marah hingga hampir kehilangan akal. Dia menatap Leng Bingning lalu ke Yu Mengbai di atas panggung dan mengangguk, oke Sekte Bingxinmu hebat. Kalau begitu, kemudian tunggu saja kobaran api medan perang menyebar ke sini. Setelah mengatakan itu dia melewati Leng Bingning berbalik dan pergi menuju pintu masuk aula. Lihat adegan ini, Bas. Leng Bingning mengumpulkan rasa dingin di telapak tangannya dan menatap dingin punggung Bai Lin. Aku tidak takut pada fosfor putih, tetapi jika aku bertindak, murid-murid Sekte Bingxin lainnya pasti akan terpengaruh. Itu saja. Guyan mengerti maksud Leng Bingning dan dia terkekeh, jangan terburu-buru. Dia tidak akan bisa bertahan setelah kita kembali ke Bai Feng Mansion.
Seperti yang diharapkan, dia adalah saudara perempuan King Qiu. Gaya melakukan sesuatu itu tegas dan efisien. Begitu kata-kata ini keluar, Leng Bingning menarik energi sejatinya dan ekspresinya berangsur-angsur mengendur. Yah, dia layak menjadi kakak iparku, kakak senior. Kakak perempuan kami sangat takut ini sudah berakhir. Sekelompok murid juga muncul. Sekte Bingxin memiliki keterampilan khusus sehingga hanya merekrut murid perempuan. Leng Bingning adalah orang suci dari Sekte Bingxin dan memiliki prestise yang sangat. Ya, everything baik-baik saja. Leng Bingning menghibur mereka satu persatu. Di matanya, para murid ini seperti saudara perempuannya. Yu Mengbai berjalan turun saat ini. Dia menatap Leng Bingning dan berkata dengan suara tenang, tetapi kata-katanya mengungkapkan kekhawatirannya. Rumah Bai Feng akan berperang. Kamu baru saja kembalilah dan beristirahat. Saat dia berbicara, Yu Mengbai juga melihat gadis kecil di tangan Leng Bingning. Siapa ini? Setelah mendengar ini, Leng Bingning pertama melirik burung gagak di bahunya. Pihak lain memperhatikan tatapan dingin itu dan memiringkan kepalanya. Oh, apakah mereka benar-benar tidak bisa melihat Gu Yanhaha menarik? Memikirkan hal ini, Leng Bingning menjawab, Tuan Wu, inilah gadis yang saya selamatkan dari Bai Feng Mansion. Saya ingin menyimpannya. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Mengbai mengerti seluruh situasinya. Dia mengangguk, saya mengerti. Saat dia berbicara, Yu Mengbai mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala gadis kecil itu untuk memeriksanya. Setelah menyadari bahwa orang lain baik-baik saja, dia mengangguk memandang Leng Bingning dan tersenyum. Kalau begitu, Anda bisa membimbingnya dalam kultivasinya. Leng Bingning membungkuk dan menjawab, oke. Bab 392 Teknik Pemusnahan Jurang Maut, salah satu pahlawan wanita orisinal. Kuas Bai Feng Mansion, susunan teleportasi diaktifkan. Sosok fosfor putih muncul di sini. Wajahnya muram. Sialan Sekte Bingxin, beraninya kau menunjukkan ketidaksenangan seperti itu padaku. Dalam kasus itu, jangan salahkan aku karena memulai perang sekte melawanmu. Kali ini, aku pasti akan mengerahkan semua pasukanku untuk membantai kalian semua di Sekte Bingxin. Setelah mengatakan itu, Bai Lin segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tingkat kultivasi Leng Bingning berada di tahap menengah tingkat Grandmaster dan tingkat kultivasi Yu Mengbai juga berada di tahap menengah tingkat Grandmaster.